Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1823 mengambil kembali jiwa Yun Qi 3. Mengaum. Raungan binatang buas terdengar. 5 binatang ajaib yang dikontrak menggigit tubuhnya yang sekeras batu. Cakar dan gigi tajam dari binatang ajaib memantapkan dirinya dengan kuat. Mata pembangkit tenaga listrik jiwa darah memerah dan dinginnya jubah hitamnya terus melonjak. Yun Feng, cepat. Mo Yuanbu dan Yun Feng bergegas maju pada saat bersamaan. Mendengar suara Mo Yuanbu, Yun Feng segera menutup mata hitamnya tanpa ragu. Gong Tianxing, yang berada di Istana Naga, dikirim oleh cahaya. Tianxing. Yun Feng segera meraung saat melihat Gong Tianxing keluar. Gong Tianxing tidak panik sama sekali. Dia telah menunggu saat ini. Dia membuka tangannya dan bola api yang hampir transparan melompat ke telapak tangannya. Yun Feng dan Mo Yuanbu melangkah maju. Angin dari tangan mereka sepenuhnya mengangkat jubah hitam ahli jiwa darah. Sesuatu yang berkilauan dengan cahaya redup tertanam dalam kegelapan. Gong Tianxing sedikit menyipitkan mata hitamnya dan api mati di tangannya terbang menuju cahaya redup. Ark, beraninya kamu. Saat api mati menyentuh tubuhnya, pembangkit tenaga listrik jiwa darah mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tubuhnya berjuang mati-matian dan beberapa binatang ajaib yang mengendalikannya segera mengertakkan gigi dan bertahan lebih lama. Api mati langsung menyerbu tubuh pembangkit tenaga listrik jiwa darah. Gong Tianxing mengerutkan kening dan beberapa tetes keringat muncul di dahinya. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah menggunakan api mati untuk memisahkan jiwa ini dari tubuhnya. Di bawah tarikan api mati, benda yang memancarkan cahaya samar ditarik keluar secara paksa dari tubuh pembangkit tenaga jiwa darah. Gong Tianxing tidak berani mengerahkan kekuatan apapun, takut dia akan melukai jiwa ini. Yun Feng dan Mo Yuanbu juga menahan nafas dan memperhatikan, tidak berani melakukan apapun. Jangan pernah memikirkannya. Jangan pernah memikirkannya. Jubah hitam jiwa darah tiba-tiba bergetar. Rantai cahaya di tubuhnya hampir putus olehnya. Kulanyi segera mengerutkan kening. Xiao Feng Feng, cepatlah. Kita tidak bisa bertahan lama. Yun Feng mengerutkan kening dan tidak berani mendesak Gong Tianxing. Tangan Gong Tianxing penuh keringat. Dia tahu bahwa dia harus cepat, kalau tidak. Dia mengertakkan gigi dan meningkatkan kekuatan di tangannya. Jiwanya tiba-tiba mengeluarkan lebih banyak bagian. Sebuah wajah muncul. Murid Gong Tianxing menyusut drastis. Wajah ini adalah Yu Yue. Kakak kedua. Mata hitam Yun Feng membelalak. Yun Feng sangat akrab dengan wajah tampan dalam jiwa ini. Bagaimana dia bisa melupakan fitur wajah yang sudah terukir di benaknya? Melihat ekspresi terkejut Gong Tianxing, Yun Feng memahami keterkejutannya saat ini. Tianxing, teriak Yun Feng. Gong Tianxing tiba-tiba sadar kembali dan menggigit keras, memperkuat kekuatan api mati lagi. Brengsek, pembangkit tenaga jiwa darah merasa bahwa jiwa Yun Qi akan ditarik keluar dari tubuhnya. Tubuhnya, yang sekeras baja, tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan rantai cahayanya langsung hancur. Kembali, Kulanyi tiba-tiba meraung dan bergegas ke depan, melepaskan diri dari rantai cahaya. Tubuh jiwa darah tiba-tiba membesar dan kekuatan dingin hendak menyedot jiwa Yun Qi kembali. Jangan pernah memikirkannya, Yun Feng berteriak dengan marah. Dia segera meninju tubuh keras itu dengan keras. Pembangkit tenaga jiwa darah mengeluarkan teriakan marah dan 5 binatang ajaib yang dikontrak segera dikirim terbang olehnya. Menguasai. 5 binatang ajaib yang dikontrak meraung pada saat yang bersamaan. Pembangkit tenaga jiwa darah mengulurkan lengannya dan menarik bakso yang tergantung di lehernya dengan keras. Gigi tajam bakso tidak lepas dan seluruh dagingnya dicabut dengan paksa. Darah hitam keluar dari tubuhnya, mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Nana, bakso berbalik dan agak keras. Tubuhnya meninggalkan tangan pembangkit tenaga listrik jiwa darah. Pembangkit tenaga jiwa darah tersenyum sinis dan aliran kekuatan dingin tiba-tiba menghantam Gong Tianxing. Gong Tianxing berdiri di sana tanpa mengelak. Dia mengerutkan kening dan menatap wajah jiwa tampan tanpa ekspresi. Hati Gong Tianxing terasa seperti ditusuk pisau. Yu Yue? Apakah itu kamu, Yun Qi? Apakah kamu Yu Yue atau Yun Qi? Tidak peduli siapa kamu, aku akan menyelamatkanmu, bahkan jika aku harus menggunakan hidupku. Tianxing, Yun Feng segera menerkam ke depan.
Melihat Gong Tianxing tidak berencana menghindar dan bertekad untuk menyeret jiwa Yun Qi pergi, Yun Feng berdiri di depan Gong Tianxing dengan tegas dan mengangkat tangannya. Perisai bumi, Earth Shield diblokir di depan Yun Feng. Tidak peduli apa, dia harus memberi waktu pada Tianxing. Hampir sampai, Gong Tianxing mengertakkan gigi dan menyeret api mati di tangannya. Jika dia punya lebih banyak waktu, dia pasti akan menyelamatkannya. Jangan pernah berpikir untuk mengambil jiwanya. Dia milikku. Pembangkit tenaga jiwa darah meraung saat aliran energi dingin menghantam perisai bumi Yun Feng pada saat yang bersamaan. Seketika, Earth Shield hancur. Xiao Feng Feng, melihat kekuatan itu hendak mengenai Yun Feng, Kulanyi segera mengayunkan tangannya. Elemen cahaya berubah menjadi pilar cahaya dan langsung membelokkan kekuatannya, mendarat di samping Yun Feng dengan sempit. Yun Feng tiba-tiba merasa lega. Gong Tianxing, yang berada di belakangnya, masih melakukan upaya terakhir. Segera. Jangan pernah memikirkannya. Melihat semua serangannya dibelokkan, pembangkit tenaga listrik jiwa darah menjadi kejam. Jubah hitamnya tiba-tiba terangkat dan dia mengulurkan tangannya, berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke depan, langsung menuju jantung Yun Feng. Xiao Feng Feng, murid Kulanyi menyusut tajam. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak akan bisa mengejarnya. Menguasai 5 binatang ajaib yang dikontrak berlari menuju Yun Feng pada saat yang bersamaan. Saudari Hua langsung membuang sebatang pohon anggur, tetapi tidak peduli seberapa cepat mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan dan kedekatan pembangkit tenaga listrik jiwa darah. Yun Feng mengertakkan gigi dan tiba-tiba menggenggam tangannya. Fluktuasi unsur aneh langsung meningkat. Hahaha, tidak ada gunanya, Yun Feng. Jangan pernah berpikir untuk mengambil apapun. Jiwamu juga milikku. Pembangkit tenaga jiwa darah mengeluarkan suara gemuruh dan tangannya telah mendarat. Yun Feng tiba-tiba mengendurkan tangannya yang tergenggam dan aliran energi unsur yang menyatu dikirim keluar. Namun, sebelum meledak dengan tawa gila, semuanya tersedot ke dalam jubah hitam aneh itu. Itu tidak ada gunanya. Wajah Yun Feng menjadi gelap, tetapi tubuhnya tidak bergerak selangkah pun. Melihat tangan yang hendak mencapai dadanya, Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Tidak masalah bagi tubuhnya yang telah berubah untuk menahan pukulan ini, selama dia tidak mati. Desir, sosok tak terduga muncul dan berdiri di depan Yun Feng. Puff, suara tubuh ditusuk dan bau darah yang menyengat menyebar dari hidung Yun Feng. Beberapa tetes darah memercik ke wajah Yun Feng. Mata hitam Yun Feng melebar saat dia melihat wajah tersenyum di depannya. Senior Mo. Yun Feng. Saya melakukannya. Gong Tianxing di belakangnya meraung kaget. Jiwa milik Yun Qi telah ditarik keluar. Brengsek. Pembangkit tenaga jiwa darah meraung dan hendak menarik tangannya keluar dari tubuh Mo Yuanbu. Tetapi otot-otot di seluruh tubuh Mo Yuanbu menegang dan lengan pria itu tersangkut di tubuhnya. Mo Senior. Yun Feng meraung sambil melihat tangan di dada Mo Yuanbu. Suara Yun Feng sedikit bergetar. Meninggalkan. Mo Yuanbu berteriak dengan suara rendah. Yun Feng menggigit keras dan langsung mengirim sisa jiwa Gong Tianxing dan Yun Qi ke Istana Naga. Desir, bilah cahaya datang dan lengan pembangkit tenaga listrik jiwa darah terpotong. Ark, sambil berteriak, Kulanyi bergegas mendekat. Yun Feng memasukkan 5 binatang ajaib yang dikontrak ke dalam cincin kontrak. Salah satunya memegang Mo Yuanbu. Yun Feng segera mengaktifkan kekuatan Istana Naga dan beberapa di antaranya langsung menghilang. Kamu mau pergi kemana? Keluar. Melihat Yun Feng dan yang lainnya tiba-tiba menghilang, pembangkit tenaga listrik jiwa darah tiba-tiba mengangkat jubah hitamnya dan aliran energi dingin melesat dengan ganas, menghantam setiap sudut. Namun, tidak ada seorang pun. Brengsek. Anda tidak bisa keluar. Kamu tidak bisa keluar. Suara pembangkit tenaga listrik jiwa darah bergema di luar Istana Naga. Di Istana Naga, Mo Yuanbu terbaring di tanah dengan darah di sekujur tubuhnya. Kulanyi mengerutkan kening dan memperlakukannya dengan elemen ringan, tapi dia mengerutkan kening semakin erat. Gong Tianxing, sebaliknya, duduk di samping dengan linglung dan menyentuh sisa jiwa Yun Qi dengan hati-hati. Pikirannya kosong dan dia menatap wajah itu dengan bingung, tidak mampu kembali ke dirinya sendiri. Lanyi, bagaimana kabar senior Mo? Yun Feng tampak murung. Kondisi Mo Yuanbu tidak baik. Wajahnya pucat dan vitalitasnya tampak sangat lemah. Kulanyi tidak mengatakan apa-apa, tapi wajahnya menjadi semakin suram. Mo Yuanbu, yang terbaring di tanah,
tersenyum dan terengah-engah dengan suara serak. Saya tahu situasi saya. Tidak ada kekuatan yang bisa menyelamatkan saya. Tidak, Yun Feng berteriak dengan keras. Hanya elemen saja tidak cukup. Saya masih memiliki ramuan kehidupan. Senior Mo pasti akan baik-baik saja. Mo Yuanbu terkekeh dan tubuhnya bergetar hebat. Yun Feng, tidak ada gunanya. Xiao Feng Feng, Senior Mo memang seperti yang dia katakan, Kulanyi berkata dengan suara rendah sambil menatap Mo Yuanbu dalam-dalam dengan mata hitamnya. Apakah dia sudah mengetahui situasinya? Bagaimana itu bisa terjadi? Hati Yun Feng menegang, tapi Mo Yuanbu tersenyum. Keinginanku akhirnya terpenuhi selama ini, aku tidak menyesal jika bisa menyelamatkan jiwa anak itu. Mo Senior, Yun Feng meraung saat Mo Yuanbu tersenyum. Tubuhku sudah roboh. Namun, jiwa anak itu harus segera dimasukkan ke dalam tubuh, atau Mo Yuanbu tiba-tiba terbatuk beberapa kali. Tubuhku akan menjadi wadah anak itu. Yun Feng kaget. Kulanyi, sebaliknya, menghela nafas dan menutupi dada Mo Yuanbu dengan tangannya. Elemen cahaya nyala yang melanjutkan momen terakhir Mo Yuanbu. Mo Yuanbu menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan jatuh ke tanah, menatap dengan mata tak bernyawa. Yun Lan, ini waktunya kita berdua orang tua berkumpul. Mo Senior, mata Yun Feng merah, tapi Mo Yuanbu perlahan menutup mata hitamnya. Kulanyi terkejut. Jiwa tembus pandang melayang keluar dari tubuhnya dan menghilang. Yun Feng duduk di sana dengan linglung dan melihat tubuh Mo Yuanbu yang sudah terdiam. Kulanyi, sebaliknya, mengerutkan kening dan terus menyembuhkan luka di tubuh ini dengan elemen cahaya. Segera, lubang besar di dadanya dengan cepat disembuhkan oleh elemen cahaya. Kulanyi berkata, kirimkan jiwa Yun Qi ke dalam tubuh ini. Yun Feng sedikit terkejut. Kulanyi mendongak. Jangan mengecewakan Senior Mo. Jika kita tidak mengambil tindakan, upaya kita akan sia-sia. Yun Feng menahan napas. Melihat ekspresi Mo Yuanbu dan matanya yang tertutup, dia mengertakkan gigi dan melepas benda di lehernya, berjalan ke Gong Tianxing. Gong Tianxing menatap Yun Feng. Yun Feng melemparkan benda itu ke sisa jiwa Yun Qi. Seketika, dua bagian yang awalnya milik jiwa yang sama bergema. Kulanyi mengambil tindakan. Elemen cahaya menyelimuti jiwa yang telah menyatu menjadi satu lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat mengirimkannya ke tubuh Mo Yuanbu. Bab 1824 Bunuh 1. Bisakah dia berhasil? Bagaimanapun, itu adalah jiwa yang telah menyatu menjadi satu lagi. Sudah puluhan tahun sejak pembagiannya saat itu. Yang masuk adalah tubuh lain yang benar-benar asing. Tubuh dingin Mo Yuanbu sudah tergeletak di tanah. Setelah Yun Qi mengirimkan dua bagian jiwanya ke dalam tubuhnya, terjadi keheningan beberapa saat. Tidak ada yang berani bernapas lega. Gong Tianxing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya dengan keras. Hati Yun Feng sangat tegang. Kakak kedua, bisakah kamu kembali atau tidak? Kilatan samar tiba-tiba keluar dari tubuh Mo Yuanbu dan kemudian menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah tubuh dingin ini sepenuhnya diselimuti cahaya, kekuatan jiwa tiba-tiba menyebar. Kekuatan yang luar biasa. Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Apakah ini kekuatan yang dipancarkan oleh seluruh jiwa Yun Qi? Yun Feng juga terkejut. Kakak kedua adalah seorang pejuang biasa ketika dia masih hidup, tetapi dia sangat kuat saat ini. Penggabungan jiwa telah selesai, suara Gong Tianxing sedikit bergetar saat dia menatap wajah Mo Yuanbu. Wajah ini berubah dengan kecepatan yang terlihat. Bahkan seluruh tubuhnya pun sama. Jiwa Yun Qi menyatu dengan tubuh ini, kata Kulanyi dengan suara rendah. Fitur wajah Mo Yuanbu berubah dan tubuhnya juga memperoleh kekuatan hidup tanpa akhir. Fitur wajahnya sedikit berubah dan dia secara bertahap bertambah tinggi. Dalam cahaya, tubuh ini akhirnya menjadi seorang pemuda ramping, dan wajah itu adalah wajah yang sangat dikenal Yun Feng. Kakak kedua, Yun Feng bergumam saat hatinya tiba-tiba terasa sangat sakit. Pria yang tergeletak di tanah adalah Yun Qi. Dia memiliki penampilan dan bentuk tubuh yang sama. Ini adalah Yun Qi, yang ukurannya beberapa lebih besar. Semuanya bisa dilacak. Itu sangat jelas dan mendalam dalam ingatannya. Tunggu sebentar, Kulanyi juga menyaksikan perubahan menakjubkan ini. Dia sangat penasaran dengan kekuatan jiwa Yun Qi dalam pikirannya. Benar saja, jiwa darah menyukainya karena suatu tujuan. Selain itu, lelaki tua di luar itu juga menyerap energi dari jiwanya,
yang menunjukkan betapa luar biasa kekuatan jiwanya. Yun Feng menstabilkan kakinya dan berdiri terpaku di tanah. Kilau samar di sekitar Yun Qi berangsur-angsur menghilang dan dimasukkan kembali ke dalam tubuhnya. Transformasi tubuhnya telah selesai. Mata hitamnya yang tertutup bergerak sedikit dan jari-jarinya yang tergantung di sisi tubuhnya juga bergerak sedikit. Tenggorokan Yun Feng tiba-tiba menjadi kering. Dia ingin memanggilnya kakak kedua, tapi ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan di lubuk hatinya. Akankah semuanya berjalan semulus yang dia kira? Apakah kakak kedua? Ingat siapa dia? Mata Gong Tianxing merah dan basah. Dia menggigit bibir merahnya begitu keras hingga hampir pecah. Dia tahu dengan jelas bahwa orang yang kembali pastinya bukan Yu Yue. Itu adalah kakak kedua Yun Feng, Yun Qi. Dia adalah orang lain yang memiliki wajah yang sama dengan Yu Yue. Namun, rasa sakit di hatinya masih seperti gelombang, menghantam jantungnya dengan keras. Gong Tianxing mengepalkan tangannya dengan erat. Dia bukan kamu Yue. Tidak. Pemuda yang tergeletak di tanah sedikit mengernyit dan erangan dalam keluar dari mulutnya. Setelah bulu matanya bergetar hebat, dia akhirnya membuka matanya sedikit dan sepasang mata hitam pekat yang luar biasa muncul. Cahaya aneh muncul di matanya. Dia memiliki alis tebal dan mata besar. Fitur wajahnya sangat tampan. Dibandingkan dengan keanggunan Yun Seng, Yun Qi terlihat sedikit lebih cerah. Meskipun tubuhnya tidak terlalu kuat, namun garis keras pria itu terlihat menonjol dan dia terlihat sangat maskulin. Rambut pendeknya membuatnya semakin tampan. Dia adalah pria tampan yang sangat cerah dengan kebenaran yang kuat keluar dari alisnya. Lama sekali dia menatap langit dengan mata hitamnya yang lesu. Kemudian, pemuda itu perlahan menopang tubuhnya dengan sikunya. Nafas Yun Feng tiba-tiba menegang. Dia maju selangkah sedikit. Pemuda itu tiba-tiba berbalik ketika mendengar keributan itu. Tenaga yang berlebihan membuat lehernya sedikit tidak nyaman, seolah-olah sedikit nyeri. Pemuda itu dengan cepat mengusap lehernya dengan tangannya. Setelah melihat Yun Feng lagi, kebingungan di wajahnya tiba-tiba menghilang. Pemuda itu sedikit mengernyit dan menatap Yun Feng dengan bingung. Feng, kamu Feng, benar. Sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Yun Feng. Suara ini, sudah lama sekali. Kakak kedua, panggil Yun Feng. Dia bergegas maju dan melemparkan dirinya ke pelukan Yun Qi, memeluk pria di depannya dengan erat. Tubuhnya hangat, kakak kedua telah kembali. Dia benar-benar kembali kali ini. Aduh, seru pemuda itu. Serangan Yun Feng langsung membuat pemuda itu sedikit bingung. Tubuhnya juga kesakitan akibat benturan tersebut. Melihat wanita dalam pelukannya, pemuda itu masih sedikit mengernyit. Feng, apakah kakak kedua salah mengingatnya? Kenapa aku merasa kamu sudah berkembang pesat? Aku juga, berbeda. Yun Qi mengerutkan kening dan melihat anggota tubuhnya yang panjang dengan tatapan bingung. Yun Feng segera mengangkat kepalanya. Kakak kedua, apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun? Yun Qi mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat fitur wajah Yun Feng dengan hati-hati dengan mata hitamnya. Ya, meskipun itu kamu tampaknya memang telah berkembang pesat. Aku ingat sepertinya aku, seolah dia teringat sesuatu, ekspresi Yun Qi berubah drastis. Wajah Yun Feng menjadi gelap. Yun Qi memegang bahu Yun Feng dengan kedua tangannya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku sudah, bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita bicarakan hal lain nanti. Apakah kamu merasa tidak nyaman saat ini? Kulanyi berjalan mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Yun Qi segera menatapnya dengan waspada dan melindungi Yun Feng di belakangnya. Siapa kamu? Kulanyi terkekeh. Saya sering mendengar dari Xiao Feng Feng bagaimana Anda melindunginya ketika dia masih muda. Sepertinya itu benar. Kakak kedua, aku kakak iparmu. Saudara ipar. Yun Qi mengerutkan keningnya. Feng, apakah yang dia katakan itu benar? Yun Feng mengangguk sambil tersenyum di belakang Yun Qi. Perasaan dilindungi mengingatkannya pada kenangan masa kecilnya. Ya, Lanyi memang saudara ipar dari kakak kedua, dan tunanganku. Pasalnya, keduanya belum menikah. Yun Feng tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah suaminya. Ekspresi Yun Qi berubah lagi. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Lagi pula, dia baru saja bangun dan Feng, yang masih seorang gadis kecil dalam pikirannya, sudah memiliki tunangan, bukankah kesenjangan waktunya terlalu besar? Wajah Yun Feng menjadi gelap ketika dia melihat Gong Tianxing yang diam.
Dia segera membantu Yun Qi berdiri. Tianxing. Yun Feng memanggil dengan lembut. Tubuh Gong Tianxing sedikit bergoyang. Yun Qi mengerutkan kening. Yun Feng sangat senang melihat ekspresi Yun Qi. Mungkinkah ingatan Yu Yue masih ada di tubuh kakak kedua? Bab 1825 bunuh 2. Kakak kedua, apakah kamu ingat Tianxing? Kata Yun Feng cemas. Yun Qi mengerutkan kening dan menoleh. Dia memandang Gong Tianxing untuk waktu yang lama dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingat. Siapa dia? Apakah dia temanmu, Feng? Mata Yun Feng menjadi gelap. Dia benar-benar tidak ingat. Gong Tianxing menggigit bibirnya dengan keras dan darah segera mengalir ke mulutnya. Air mata menggenang di matanya. Gong Tianxing tiba-tiba berbalik. Dia tidak bisa membiarkan siapapun melihat air matanya, terutama dia. Ada apa dengan dia? Yun Qi tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat Gong Tianxing tiba-tiba berbalik. Melihat bahu Gong Tianxing yang sedikit gemetar, Yun Feng tahu betapa tidak nyamannya dia saat ini. Jika suatu hari Lanyi melupakannya dan menyapanya seperti yang dilakukan Yun Qi, dia mungkin tidak akan menjadi lebih baik. Betapa menyakitkannya dilupakan oleh seseorang yang sangat kamu sayangi. Yun Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Yun Qi. Pada saat ini, Gong Tianxing tiba-tiba berbalik. Dengan mata sedikit merah, dia tersenyum saat ini. Dia berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya dengan murah hati. Saya Gong Tianxing, teman Yun Feng. Yun Qi tercengang. Dia menatap tangan Gong Tianxing dengan bingung dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sesaat. Hati Yun Feng sakit. Dia dengan jelas melihat air mata di sudut mata Tianxing. Dia menangis. Terima kasih telah menjaga Feng, kata Yun Qi dengan suara rendah. Dia juga mengulurkan tangannya dan memegang tangan Gong Tianxing. Hati Gong Tianxing sakit dan air mata akan mengalir kembali. Dia segera menarik tangannya. Tidak, dia menjaga kita. Yun Qi terkekeh dan menatap tangannya dengan bingung. Saat dia memegang tangan gadis ini saat itu, sepertinya ada perasaan yang tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Yun Qi mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya terjadi? Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Yun Qi memandang Yun Feng dengan ekspresi serius. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Baiklah, kakak kedua, kami akan mulai dari hari kematianmu. Di Istana Naga, Yun Feng merangkum sebab dan akibat serta apa yang terjadi di tengahnya satu persatu. Yun Qi terlihat sangat rumit saat mendengarnya. Dia mengerutkan kening dan tidak bersantai sejenak. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Yun yang melahirkan dan membesarkannya memiliki latar belakang seperti itu. Dan dia, juga spesial. Ini semua berkat senior Mo aku bisa hidup kembali. Yun Qi bergumam sambil melihat tubuhnya. Ada semacam energi di dalam tubuh ini. Itu pasti milik senior Mo. Yun Feng mengangguk. Apa yang dilakukan senior Mo untuk keluarga Yun, sudah cukup bagi kita untuk mengingatnya selama sisa hidup kita. Yun Qi mengangguk. Aku sama sekali tidak bisa meramalkan perkembangan keluarga Yun saat itu, bahkan kamu, Feng, aku tidak bisa mengharapkan kamu menjadi seorang pemanggil. Yun Feng terkekeh. Dia datang ke dunia ini sebagai jiwa yang kesepian setelah Yun Qi meninggal. Meskipun dia hanya memiliki sedikit kenangan tentang kakak kedua, perasaannya terhadap kakak laki-lakinya terpatri dalam di tubuh ini. Tapi ngomong-ngomong, Feng, kepribadianmu sepertinya sedikit berubah. Anda jauh lebih bijaksana dan tenang dibandingkan sebelumnya. Yun Qi menyentuh kepala Yun Feng sambil tersenyum. Kamu harus tahu kalau kakak kedua sering dimarahi oleh kakak dan ayah kami untukmu saat itu. Yun Feng tersenyum malu. Yun Qi melanjutkan, Feng, meskipun jiwa darah mengincar jiwaku, apakah aku benar-benar istimewa? Aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Yun Feng juga bingung. Kekuatan itu saat itu memang berasal dari jiwa kakak kedua, namun kakak kedua terlihat seperti pejuang yang sangat biasa saat ini dan tidak ada yang aneh sama sekali. Apa yang terjadi? Garis keturunan yang bermutasi perlu distimulasi, kata Kulanyi dengan suara rendah. Sama seperti saya. Pada awalnya, elemen gelap benar-benar tidak aktif di tubuh saya dan tidak mudah terungkap. Mereka hanya meledak ketika saya sedang bersemangat. Maksudmu, kekuatan spesialku hanya bisa dilepaskan dalam kondisi tertentu. Yun Qi memandang Kulanyi, yang mengangguk. Namun, saya tidak tahu apa peluang Anda. Garis keturunan yang bermutasi semuanya berbeda. Kondisinya tidak mungkin sama.
Tidak apa-apa, luangkan waktumu, kata Yun Feng. Kakak kedua baru saja kembali. Tidak perlu terburu-buru. Jangan memaksakan diri. Yun Qi mengerutkan kening dan pada akhirnya hanya bisa mengangguk. Meskipun dia sudah terbiasa dengan situasi seperti itu, dia masih sedikit bingung. Meskipun Yun Feng menjelaskan dengan sangat jelas, Yun Qi masih belum terbiasa. Ada beberapa hal yang masih harus dia pikirkan dan terima secara perlahan. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Keluar, Yun Feng. Raungan jiwa darah di luar terdengar lagi. Yun Qi pusing setelah mendengar itu. Dia adalah pembangkit tenaga listrik jiwa darah yang mengambil sebagian jiwaku. Yun Feng mengangguk dengan murung. Kulanyi berkata dengan dingin, dia kehilangan jiwa kakak kedua sekarang. Dia seharusnya tidak sekuat sebelumnya. Senyuman haus darah muncul di sudut mulut Yun Feng. Yun Qi merasa terkejut. Kapan Feng memasang ekspresi kejam seperti itu? Pada saat ini, Gong Tianxing berjalan ke sisi Yun Qi dan menatapnya dengan mata hitamnya. Dia berkata dengan suara rendah, apa yang ditemui Yun Feng sepanjang jalan bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan, ada terlalu banyak orang yang menginginkan nyawanya. Wajah Yun Qi tiba-tiba menjadi gelap. Gong Tianxing menghela nafas pelan. Meskipun dia tidak memberitahuku apa yang dia alami, kamu harusnya mengerti. Dia tidak pernah mau membicarakan dirinya sendiri, terutama di depan keluarganya. Yun Qi mengerutkan kening. Apakah dia takut keluarganya akan khawatir? Gadis konyol ini. Aku tahu. Feng bukan lagi gadis kecil seperti dulu. Dia sudah dewasa, kata Yun Qi. Apapun yang dia lakukan, sebagai kakaknya, satu-satunya hal yang bisa kuberikan padanya adalah dukungan. Jika memungkinkan, kuharap aku bisa berdiri di depannya seperti sebelumnya. Gong Tianxing terkejut. Seberapa miripkah perasaan tersebut? Kamu Yue juga berpikir begitu. Dia juga memperlakukan dirinya sendiri sebagai saudara laki-laki Yun Feng dari lubuk hatinya. Apa yang salah? Suara Yun Qi tiba-tiba menarik Gong Tianxing kembali ke dunia nyata. Gong Tianxing terkekeh. Tidak ada apa-apa. Aku baru saja memikirkan seorang teman lama. Seorang teman lama. Yun Qi mengangkat alisnya. Gong Tianxing mengangguk dengan tatapan kosong. Seorang teman lama yang sangat mirip denganmu. Yun Qi semakin bingung. Sangat mirip dengannya. Benar-benar. Tidak buruk bertemu dengannya. Bab 1826 bunuh 2. Gong Tianxing tertegun sejenak. Wajahnya segera menjadi gelap dan dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa melihatnya lagi. Teman lama ini sudah pergi. Yun Qi tertegun dan meminta maaf dengan suara rendah. Dia bisa merasakan betapa istimewanya teman lama ini baginya. Untuk beberapa alasan, Yun Qi merasa sedikit tidak nyaman ketika memikirkan hal ini. Yun Qi bingung. Apa sebenarnya yang salah dengan dirinya? Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita bernama Gong Tianxing. Kenapa dia merasa agak aneh setiap kali menghadapinya sendirian? Dia tidak sekuat sebelumnya. Dia mungkin berada di atas kita, tapi dia seharusnya tidak berada di level dewa penguasa lagi. Yun Feng mencibir. Dia telah melihat kekuatan jiwa Yun Qi. Alasan mengapa pembangkit tenaga listrik jiwa darah begitu kuat sebagian besar karena kekuatan kakak kedua. Tanpa kakak kedua, dia bukan siapa-siapa. Jika itu masalahnya, ada kemungkinan untuk membunuhnya. Kulanyi mengerutkan bibirnya. Dia tahu apa maksud Yun Feng dalam pikirannya. Dia tidak akan membiarkan anggota jiwa darah ini pergi. Kakak kedua, Tianxing. Yun Feng berjalan mendekat. Tetap di sini sekarang. Lanyi dan aku akan keluar. Feng, apakah kamu dan dia cukup? Yun Qi sedikit khawatir, tapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali saat ini. Bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak memiliki kekuatan. Yun Feng terkekeh. Tidak apa-apa. Yang di luar sudah tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku pasti akan mengembalikan semua yang dia lakukan pada kakak kedua. Feng, kamu harus hati-hati. Yun Qi mengerutkan kening dan membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan khusus seperti yang dikatakan Feng? Apa sebenarnya peluang untuk melepaskan kekuatannya? Kakak kedua, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Yun Feng terkekeh dan menatap Gong Tianxing. Tianxing. Gong Tianxing tersenyum lembut. Saya baik-baik saja. Hati-hati. Yun Feng mengangguk. Senang rasanya membiarkan kakak kedua dan Tianxing sendirian. Meskipun ingatan Yu Yue tidak ada di sini, tidak masalah jika kita membina hubungan mereka lagi.
Tianxing adalah wanita yang baik. Sayang sekali jika kakak kedua merindukannya. Cahaya menyala. Yun Feng dan Ku Lanyi meninggalkan istana naga di bawah cahaya. Yun Qi berdiri di sana dengan cemberut. Gong Tianxing berjalan mendekat. Saya pikir saya tidak berguna pada awalnya. Apiku bahkan tidak bisa membakar kertas. Gong Tianxing membalik tangannya dan secercah samar api mati melonjak di telapak tangannya. Namun, sejak saya bertemu Yun Feng, saya akhirnya mengerti betapa kuatnya saya. Yun Qi, kamu juga sama. Kamu berbeda. Suatu hari, kamu akan membuka jalan milikmu. Yun Qi memandang Gong Tianxing dengan mata hitamnya dan hatinya tiba-tiba bergetar. Kenapa aku sama sekali tidak merasa asing denganmu meskipun aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Gong Tianxing tercengang. Jejak harapan tiba-tiba muncul di mata hitamnya, tapi pada saat dia melihat ekspresi bingung Yun Qi. Gong Tianxing tersenyum kecut dan berbalik sedikit. Benar-benar, mungkin itu hanya imajinasimu. Yun Qi mengerutkan kening. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan di hatinya, terutama untuknya. Perasaan ini adalah yang terkuat. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mengenalnya, tetapi keakraban yang tak dapat dijelaskan ini muncul dengan tenang, membuatnya bingung. Ada gelombang emosi di Istana Naga, tapi ada badai di luar. Suara mendesing. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul di ruang ini. Yun Feng, yang tiba-tiba menghilang, muncul kembali. Murid dari pembangkit tenaga listrik jiwa darah menyusut dengan keras dan tubuhnya bersinar. Dia meraung dengan suara rendah, Yun Feng. Kamu akhirnya mau keluar. Yun Feng mencibir. Pembangkit tenaga jiwa darah di depannya telah kehilangan lengan dan bantuan jiwa Yun Qi. Tubuhnya langsung seperti batang pohon yang layu dan kulit wajahnya benar-benar keriput, seperti kulit kayu tua. Dibandingkan saat itu, dia langsung menua. Tanpa kekuatan kakak keduaku, kamu hanyalah. Kata Yun Feng dengan niat membunuh di mata hitamnya. Pembangkit tenaga jiwa darah tertawa terbahak-bahak dan jubah hitam di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Biarpun aku kehilangan jiwa itu, aku lebih kuat darimu. Yun Feng, aku akan mendapatkannya kembali darimu sama seperti kamu mengambil jiwa itu. Menyerah saja, Yun Feng meraung sambil membalikkan tangannya dan tongkat tuannya muncul. Dia mengayunkannya dengan keras ke udara dan seekor naga api yang lebat langsung menerkam pembangkit tenaga jiwa darah. Desir, desir, desir. Jubah hitam terangkat dan aura dingin terpancar, langsung menelan naga api besar Yun Feng sepenuhnya. Hehehe, biarpun jiwa itu tidak ada di sini, seranganmu tetap tidak berguna melawanku. Ini adalah kemampuanku sendiri. Pembangkit tenaga jiwa darah meraung saat energi dingin mulai melakukan serangan balik dengan ganas. Yun Feng dan Ku Lanyi melintas. Kecepatan energi dingin jelas jauh lebih lambat dari sebelumnya. Ku Lanyi berkata, tidak buruk. Dia bukan lagi dewa penguasa. Karena kekuatan elemen masih tidak berguna, bunuh dia dengan tinju ini. Yun Feng tergoda untuk membunuhnya. Aura klan laut melonjak keluar dari tubuhnya dan matanya yang seperti binatang buas memancarkan cahaya iblis. Aura manusia digantikan oleh aura klan laut. Tinjunya tiba-tiba berubah menjadi tangan raksasa yang tajam. 5 pancaran cahaya keluar dari cincin kontrak dan auman binatang ajaib bergema di angkasa. Robek tubuhnya. Jangan tinggalkan ruang untuk negosiasi. Yun Feng memberi perintah dengan niat membunuh yang dalam. Darah di tubuh 5 binatang ajaib yang dikontrak segera melonjak. Kekerasan dan hasrat membunuh dari binatang ajaib benar-benar pada saat ini. Mengaum. Ditemani oleh auman binatang ajaib, kelima sosok itu berlari dengan ganas. Pembangkit tenaga jiwa darah mengeluarkan tawa yang memekakkan telinga. Sudut mulut Yun Feng sedikit melengkung. Dia melompat dari udara dengan ujung kakinya dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, bergegas ke depan dengan tiba-tiba, mendekati pembangkit tenaga listrik jiwa darah. Bang! Tangan raksasa yang bertransformasi itu meraih dada pembangkit tenaga listrik jiwa darah. Tubuhnya, yang saat itu sekeras baja, jelas berubah. Tinju Yun Feng dengan jelas merasakan tempat pukulannya runtuh. Mengaum. Cakar raksasa binatang ajaib menyapu langit. Cakar raksasa Yun Feng datang lagi, menyerang dari depan dan belakang. Wajah pembangkit tenaga listrik jiwa darah menjadi sedikit gelap. Dia tidak menyangka tubuhnya akan melemah sejauh ini setelah jiwanya lenyap. Jubah hitamnya berkibar dan tubuh pembangkit tenaga jiwa darah tiba-tiba bersinar, berencana untuk mundur dengan paksa. Namun, seberkas elemen cahaya tiba-tiba menyerang dari sisinya,
memaksanya mundur selangkah lagi. Dia dipukul di tengah. Puff! Kedua cakar tajam itu menusuk dalam-dalam ke tubuhnya dari depan dan belakang. Darah hitam yang tidak menyenangkan mengalir keluar dari lukanya. Baunya memuakkan. Pembangkit tenaga jiwa darah meraung dan berjuang melepaskan diri dari cakar tajamnya. Dia menatap Kulanyi tidak jauh dari situ dengan mata merahnya. Dia lupa kalau masih ada penyihir elemen ringan. Yun Feng dan 5 binatang ajaib yang dikontrak menyerang dengan ganas. Kekuatan beberapa binatang ajaib yang ganas terus menumpuk dan menyerang. Meskipun pembangkit tenaga jiwa darah yakin bahwa dia bisa menghindar, ada faktor tak terduga lainnya, yaitu elemen cahaya yang muncul dari waktu ke waktu. Itu hampir membuatnya cemas. Jika ini terus berlanjut, dia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Setelah kehilangan jiwanya, kondisi tubuhnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bahkan kekuatannya turun drastis. Meskipun dia masih lebih kuat dari Yun Feng, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang lagi. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan diseret sampai mati oleh mereka. Dia tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yun Feng, tapi jiwa Yun Qi diambil olehnya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan ditangkap dan bahkan mati di tangan gadis kecil ini. Pembangkit tenaga jiwa darah tidak berani meremehkan Yun Feng. Bahkan jika dia masih unggul dalam kekuatannya, dia tidak berani mengambil risiko dengan mudah. Lebih baik pergi dulu. Berdengung. Ruangan itu tiba-tiba bergetar. Mata hitam Yun Feng dan Kulanyi menjadi gelap. Sepertinya orang ini bersiap untuk melarikan diri. Kamu akan tinggal di sini. Yun Feng berteriak dengan marah. 5 binatang ajaib yang dikontrak berubah menjadi 5 berkas cahaya dan bergegas maju. Kulanyi membalik tangannya dan seberkas cahaya melesat keluar. Brengsek. Melihat itu, pembangkit tenaga listrik jiwa darah segera mengaktifkan kekuatan ruang lebih cepat. Ruang di sekitar tubuhnya sudah sedikit terdistorsi. Hehehe, Yun Feng, kamu tidak bisa membunuhku. Ruangnya semakin terdistorsi. Dalam beberapa detik, dia akan bisa kabur dari ruang ini. Yun Feng mengepalkan tinjunya dengan keras di udara. Namun, kekuatan ruangnya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Nana, sosok putih tiba-tiba muncul di hadapannya dan bergegas maju dalam garis lurus. Kekuatan distorsi ruang angkasa benar-benar kacau setelah tabrakan ini. Apa? Pakar jiwa darah melebarkan matanya karena terkejut. Dia tidak percaya bahwa kekuatan luar angkasa telah hancur begitu saja. Apa sebenarnya benda itu? Pakar jiwa darah segera mengayunkan jubah hitamnya dan melarikan diri. Dia ingin mencari kesempatan lain untuk melarikan diri dari sini. Nana, Bakso berteriak keras. Tubuhnya yang bulat dan putih segera mengikutinya. Ia memperlihatkan gigi tajam di mulutnya dan mengejarnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Murid dari pembangkit tenaga listrik jiwa darah menyusut dengan keras dan jubah hitamnya terayun dengan keras. Udara dingin keluar seperti anak panah, tapi Meatball menghindarinya satu persatu. Kecepatan macam apa itu? Pakar jiwa darah terkejut dalam pikirannya. Dia melambaikan tangannya dan Bakso sudah sampai di sebelahnya. Ia membuka giginya yang tajam dan cahaya dingin bersinar. Puff! Giginya yang tajam menusuk tubuhnya dengan keras. Tubuh ahli jiwa darah bergerak-gerak dan dia meraung. Gigi tajam Bakso tertanam di bawah kulitnya. Ia mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan tiba-tiba mundur bersamanya begitu saja. Pakar jiwa darah memutar matanya. 5 binatang ajaib yang dikontrak datang dengan ganas dan berada tepat di depannya. Mengaum. Dia meraung dengan gigi tajam. Ark. Jeritan terdengar. Sisa anggota jiwa darah digigit secara paksa oleh beberapa binatang ajaib. Mereka mengerahkan kekuatan ke beberapa arah dan anggota tubuhnya langsung terkoyak. Darah hitam mengalir keluar dan bau aneh memenuhi seluruh ruangan. Semua anggota tubuhnya patah dan darah hitam mengalir kemana-mana, tapi dia belum mati. Pembangkit tenaga jiwa darah masih hidup. Tubuhnya yang rusak terbungkus jubah hitam dan dia mencoba yang terbaik untuk menghilang, tetapi sesosok tubuh sudah menunggu di sana, mengirimnya ke mata air kuning. Yun Feng, murid dari pembangkit tenaga listrik jiwa darah tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi titik hitam kecil, memancarkan ketakutan yang sangat besar. Bola cahaya menyilaukan langsung didorong ke dalam tubuhnya. Energi unsur bercampur dengan kebrutalan tiba-tiba meledak dari tubuh jiwa darah. Ark, pembangkit tenaga jiwa darah menjerit saat tubuhnya meledak menjadi bubuk dalam lingkaran cahaya. Desir, jiwa yang lemah terbang keluar dari lingkaran cahaya dengan tergesa-gesa.
Mata hitam Yun Feng penuh dengan rasa dingin. Kekuatan mentalnya berubah menjadi cambuk dan melilit jiwa yang hendak melarikan diri dengan ganas. Dia menariknya dan meremasnya di tangannya. Yun Feng, lepaskan, jiwa itu menjerit. Yun Feng tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan lagi. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan mengumpulkan semua kekuatan mentalnya di telapak tangannya, langsung meledakkan jiwa dalam sekejap. Bang! Jiwanya juga musnah pada akhirnya. Dia sedikit menekuk jari-jarinya dan melihat sisa jiwa yang berbintang di depannya dengan dingin dengan mata hitamnya. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan jika itu jiwamu, kamu harus mati. Bab 1827 Pulang ke rumah 1. Kupikir kamu akan menyerap jiwanya ke dalam tubuhmu. Kulanyi bergegas mendekat dan melihat jiwa yang telah berubah menjadi titik cahaya di tangan Yun Feng. Terakhir kali, Xiao Feng menelan jiwa pembangkit tenaga listrik jiwa darah dan meningkatkannya 3 kali berturut-turut. Jika dia menelannya lagi kali ini, kekuatannya mungkin akan meningkat pesat. Jiwanya membuatku jijik, kata Yun Feng dingin. Dia memikirkan bagaimana dia mengandalkan kekuatan jiwa kakak kedua untuk meningkatkan kekuatannya setiap hari. Dia bahkan tidak melepaskan sisa jiwa kakak kedua. Mustahil baginya untuk menyerap jiwa seperti itu ke dalam tubuhnya. Dia akan menghancurkannya dengan ganas bahkan tanpa meninggalkan residu apapun. Kulanyi terkekeh. Ada baiknya kamu tidak menelannya. Kulanyi menyipitkan matanya dan melihat jiwa yang belum sepenuhnya hilang. Sifat jiwa ini tidak bersih. Bahkan jika tertelan, itu dapat menyebabkan kerusakan pada Xiao Feng Feng. Bagaimanapun, jiwanya akan memburuk cepat atau lambat setelah tinggal dalam tubuh yang bermutasi begitu lama. Penguasa kekuatan luar angkasa sudah mati. Ayo pergi. Yun Feng melihat sekeliling. Kulanyi mengangguk. Keduanya mengangkat tangan dan kekuatan mental yang tebal segera menghantam blokade ruang angkasa. Ada serangkaian suara retak dan kekuatan ruang dengan mudah dipatahkan. Keduanya melompat dan meninggalkan penghalang ruang angkasa ini, kembali ke rumah besar keluarga Wang. Semua anggota keluarga Wang sudah terjatuh ke tanah dengan tubuh dingin. Orang yang mengendalikan mereka sudah mati. Boneka-boneka ini pasti tidak bisa tinggal dan terus hidup. Sepertinya ada keributan di rumah keluarga Wang. Kematian semua orang di keluarga Wang pasti membuat khawatir beberapa orang di kota Chunfeng. Yun Feng dan Kulanyi segera meninggalkan keluarga Wang dan kembali ke keluarga Yun secara rahasia. Mereka seharusnya langsung pergi ke markas besar keluarga Yun, tetapi demi Yun Qi, mereka harus kembali ke rumah mereka di kota Chunfeng. Anggota keluarga Yun tidak ada di rumah. Mungkin mereka tertarik dengan apa yang terjadi pada keluarga Wang, jadi tidak ada yang mengganggu mereka. Yun Feng datang ke kamar Yun Qi ketika dia masih hidup dan membiarkan Yun Qi dan Gong Tianxing keluar dari Istana Naga. Yun Qi linglung sesaat setelah dia keluar. Ruangan ini tidak berubah sama sekali. Bahkan penempatan barangnya tidak berubah sama sekali, sama seperti saat dia masih muda. Yun Qi sedikit terkejut. Sejak hari kematiannya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa berdiri di sini lagi. Kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Ada sedikit rasa kesepian di wajahnya yang cerah dan tampan. Yun Qi terkekeh pelan. Saya tidak menyangka bisa kembali. Kakak kedua, kamu kembali, kata Yun Feng. Yun Qi melirik dengan mata hitamnya. Ya, sayang sekali aku tidak bisa membunuh orang yang membunuhku dengan tanganku sendiri. Keluarga Lin telah dihancurkan oleh Yun Feng. Meskipun keluarga Lin adalah orang yang melakukan ini pada Yun Qi saat itu, jiwa darah melakukannya di belakang mereka. Yun Feng berkata, musuh kita yang sebenarnya adalah jiwa darah. Mata Yun Qi terbakar amarah. Tentu saja, mereka harus membayar 2 kali lipat untuk semua yang mereka lakukan padamu, aku, dan keluarga Yun suatu hari nanti. Kulanyi terkekeh. Semua orang di keluarga Yun telah berkumpul di markas besar keluarga Yun. Ayo pergi ke sana juga. Saya akan menggunakan giok transmisi suara untuk menghubungi ayah dan saudara laki-laki saya. Mereka sama denganku. Masalah kakak kedua selalu menjadi simpul di hati mereka. Kulanyi mengangguk sambil tersenyum, sementara Yun Qi tertegun. Ayah dan saudara laki-lakinya, senang sekali dia bisa bertemu mereka lagi. Gong Tianxing sedikit malu. Sudah sewajarnya Yun Qi dan Yun Feng kembali. Kulanyi berhak mengikuti mereka, tapi dia. Setelah Yun Feng selesai menghubungi mereka, Gong Tianxing akhirnya berkata dengan suara rendah, Yun Feng, aku tidak akan kembali bersamamu.
Yun Qi segera mengerutkan kening setelah mendengar itu dan menatap Gong Tianxing dengan ekspresi yang rumit. Dia akan pergi. Tentu saja kamu harus kembali bersamaku. Jika bukan karena kamu, kakak kedua tidak akan kembali. Anda adalah dermawan keluarga Yun. Yun Feng segera memegang tangan Gong Tianxing. Gong Tianxing tersipu malu. Sungguh dermawan, inilah yang harus saya lakukan. Sebaiknya aku bisa membantumu. Apapun yang terjadi, kamu harus kembali bersamaku, kata Yun Feng. Gong Tianxing mengangkat sudut mulutnya. Tapi sekolah Juxing. 5 tetua akan setuju. Jika tidak, saya akan pergi ke sana. Yun Feng memandang Gong Tianxing dengan mata hitamnya. Ini adalah kesempatan besar bagi Gong Tianxing untuk menjalin ikatan dengan kakak kedua. Dia tidak akan pernah melepaskannya. Dia harus membawanya kembali ke keluarga Yun bagaimanapun caranya. Baiklah, Gong Tianxing sedikit tidak berdaya. Dia benar-benar tidak melakukan apapun. Dia merasa inilah yang harus dia lakukan dari lubuk hatinya. Dia juga sangat senang bisa membantu Yun Feng. Dia tidak akan mengambil pujian atas hal itu, karena dalam pikirannya, ini bukanlah apa-apa. Jika dia ingin pergi, biarkan saja. Feng, kita tidak bisa memaksa orang lain, kata Yun Qi dengan nada agak dingin. Gong Tianxing tertegun dan terlihat sedikit malu, sementara Yun Feng menatap kakak kedua dengan curiga. Kakak kedua. Yun Qi memalingkan wajahnya ke samping. Dia sangat ingin pergi. Apakah itu karena dia? Gong Tianxing terkekeh. Xiao Feng, karena kakak keduamu berkata begitu, kupikir aku harus kembali dulu. Yun Feng tercengang. Dia tidak begitu mengerti mengapa kakak kedua marah tanpa alasan. Meski tidak terlalu kentara, dia memang marah. Jika Tianxing benar-benar pergi, siapa yang tahu kapan mereka berdua akan bertemu lagi. Tunggu, kata Kulanyi saat ini. Jangan terburu-buru untuk pergi. Anda memang memainkan peran besar dalam kelahiran kembali Yun Qi. Keluarga Yun selalu menjadi orang yang membalas kebaikan. Mereka akan merasa tidak enak jika Anda tidak datang. Selain itu, hanya kamu yang memiliki kontak langsung dengan jiwa. Kamu harus tinggal bersama Yun Qi untuk sementara waktu. Jika sesuatu terjadi pada jiwanya, kita tidak akan berdaya. Yun Feng mengangguk dan mengacungkan jempol pada Kulanyi. Gong Tianxing memandang Yun Qi dengan cemas. Jadi, dia benar-benar tidak bisa pergi. Jika sesuatu terjadi pada jiwanya lagi, bukankah dia tidak berdaya setelah dia pergi? Mengerti. Gong Tianxing mengangguk. Yun Feng tidak bisa menahan nafas lega. Yun Qi, sebaliknya, memandang Kulanyi dengan tidak senang. Nak, kamu tidak perlu memberitahuku bagaimana kabarku. Jika dia ingin pergi, dia bisa. Mengapa kamu memaksanya untuk tinggal? Pelipis Kulanyi tiba-tiba berdenyut beberapa kali. Yun Feng dengan cepat berjalan mendekat dan memegang tangan Yun Qi. Kakak kedua, aku mengkhawatirkanmu. Tianxing memang tidak bisa pergi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku jika aku kehilanganmu lagi. Pada saat kritis, Yun Feng hanya bisa berpura-pura lemah. Langkah ini memang efektif. Yun Qi selalu menyayangi adiknya sejak dia masih muda, atau dia tidak akan terlalu menderita karena dimarahi olehnya. Dalam pikiran Yun Qi, tidak ada yang bisa menindas saudara perempuannya, bahkan dia pun tidak. Bab 1828 Pulang ke Rumah 2. Mengerti. Yun Qi tersenyum tak berdaya dan memegang erat tangan Yun Feng. Yun Feng menghela nafas lega dalam pikirannya dan tersenyum. Kalau begitu, ayo berangkat. Beberapa dari mereka meninggalkan kota Chunfeng dengan tenang tanpa memberitahu siapapun. Kulanyi memandang Yun Qi, yang berjalan di depannya, dan mengangkat sudut mulutnya. Dia memang anggota keluarga Yun. Emosimu benar-benar sama, keras kepala sekali. Yun Feng dan Yun Qi berjalan di depan. Kakak beradik itu tertawa dengan harmonis, sementara Kulanyi dan Gong Tianxing berjalan di belakang. Pikiran mereka berputar-putar. Meskipun Kulanyi tidak mau, bagaimanapun juga dia adalah saudara ipar pria itu. Tidak mudah baginya untuk dibangkitkan. Lebih baik tidak mengganggunya. Kulanyi menunduk dan melihat ekspresi rumit Gong Tianxing. Dia segera memahami perasaannya. Yun Qi bukan Yu Yue. Dia tidak bisa menaruh semua perasaannya pada Yu Yue pada Yun Qi. Ini mungkin konflik Gong Tianxing. Tampaknya dia hanya bisa membuat saudara iparnya berhenti menempel pada Xiao Feng dengan menjodohkannya dengan Gong Tianxing sesegera mungkin. Yun Feng dan Kulanyi memiliki pemikiran yang sama.
Mereka ingin menjodohkan Yun Qi dan Gong Tianxing, menciptakan banyak peluang di sepanjang jalan. Namun, Gong Tianxing dan Yun Qi tampaknya tidak menyayangi mereka. Tidak ada chemistry apapun di antara mereka berdua, tetapi suasananya menjadi semakin dingin, yang membuat Yun Feng dan Kulanyi sedikit khawatir. Segera, mereka sampai di area dalam dan kembali ke markas besar keluarga Yun. Yun Qi, sebuah teriakan datang. Beberapa dari mereka baru saja berjalan ke pintu rumah keluarga Yun ketika sesosok tubuh tinggi bergegas keluar dan tiba-tiba meninju bahu Yun Qi. Lalu, dia memeluknya dengan erat. Nak, kamu. Yun Qi sedikit tercengang. Ketika seluruh tubuhnya dipeluk, dia akhirnya berkata dengan lembut ketika mendengar panggilan yang terdengar seperti lelucon ini. Saudara laki-laki. Nak, kamu akhirnya kembali. Yun Seng memeluk Yun Qi dengan erat dan akhirnya melepaskannya. Matanya sudah agak merah. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Dia pikir dia tidak akan bisa melihat saudara ini lagi seumur hidupnya. Luka ini telah tersembunyi di hatinya, ayahnya, dan Feng selama bertahun-tahun hingga terasa sakit setiap kali dia memikirkannya. Yun Qi melihat wajah Yun Seng yang familiar dan asing dan mengangguk dengan tercengang. Yun Seng merangkul bahu Yun Qi dan membimbingnya ke depan. Ayah, anak ini ada di rumah. Dia kembali. Yun Qi menoleh dengan mata hitamnya dan melihat sosok familiar berdiri tidak jauh dari situ. Meskipun wajah yang sangat muda itu telah kehilangan banyak jejak waktu, Yun Qi sangat akrab dengan fitur wajah yang ketat dan wajah tanpa ekspresi dan serius. Itu ayahnya. Yun Seng memeluknya dan berjalan ke arah Yun Jing. Yun Jing berdiri di sana dengan tubuh tegang dan tidak mengatakan apapun. Dia menatap Yun Qi dengan mata hitamnya, begitu saja. Celepuk. Lutut Yun Qi menjadi lunak dan dia berlutut di tanah. Otot-otot di wajah Yun Jing bergetar hebat, tapi dia masih diam. Ayah, aku kembali. Yun Qi bersujud dengan keras di tanah. Mata Yun Seng sedikit panas saat dia melihat dari samping. Hati Yun Feng juga bergetar. Keluarganya telah kembali. Yun Qi melakukan kowtow 3 kali berturut-turut dan dahinya agak merah dan bengkak. Wajah Yun Jing masih tegang. Setelah Yun Qi selesai bersujud, dia akhirnya berkata dengan suara yang sangat serak dan dalam, senang sekali kamu kembali. Mata hitam Yun Qi berkilauan. Meskipun Yun Jing hanya mengucapkan satu kalimat dengan acuh tak acuh, sebagai putranya, Yun Qi pasti bisa merasakan emosi di dalamnya. Mata Yun Qi menjadi panas dan dia bersujud lagi. Saya tidak berbakti. Jika saya tidak kehabisan tenaga secara impulsif saat itu, saya tidak akan. Baiklah, berhenti. Yun Seng menyela Yun Qi dan menariknya dari tanah. Itu di masa lalu. Kembalinya Anda lebih penting dari apapun. Masa lalu sudah berlalu. Yun Qi mengangguk. Yun Seng tersenyum lembut dan berjalan ke arah Yun Feng, memeluknya. Dia menarik napas dalam-dalam. Feng, terima kasih. Yun Feng menepuk keturunan kakaknya sambil tersenyum. Saudaraku, inilah yang harus aku lakukan. Yun Seng terkekeh dan melepaskan Yun Feng. Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepala kecilnya. Ekspresi Yun Jing jauh lebih lembut dari sebelumnya. Aku akan meminta Xiao Jin menyiapkan makanan enak. Setelah mengatakan itu, Yun Jing berbalik dan masuk. Yun Seng tersenyum lebih bahagia. Tentu saja, nak, kamu harus mencoba masakan kakak iparmu. Yun Qi juga tersenyum sepenuh hati. Tentu saja, saya ingin bertemu dengan kakak ipar ini. Kedua bersaudara itu tersenyum serempak dan berjalan masuk, bahu-membahu. Persaudaraan itu terlihat jelas. Gong Tianxing sangat bersyukur melihat pemandangan hangat ini. Itu hebat. Keluargamu akhirnya bersatu kembali. Yun Feng terkekeh. Tidak juga, kami masih merindukan seseorang. Meskipun Yun Feng ingin membangkitkan ibunya, istri Yun Jing hanyalah orang biasa. Tubuh dan jiwanya telah menghilang dari dunia setelah bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa dilakukan Yun Feng bahkan jika dia ingin membangkitkannya kembali. Jangan memaksakan diri. Anda tidak bisa melakukan semuanya. Biarkan saja alam mengambil jalannya. Kulanyi berjalan mendekat dan memegang tangan Yun Feng. Yun Feng tersenyum hangat dan memegang tangan besarnya. Kalian berdua harus makan bersama. Itu tidak baik. Ini adalah pertemuan keluarga. Aku tidak akan pergi. Gong Tianxing menggelengkan kepalanya berulang kali. Kulanyi terkekeh dan membelai rambut Yun Feng yang sedikit berantakan. Aku tidak akan ikut bersenang-senang. Mata hitam Yun Feng berbinar dan dia memegang tangan Kulanyi lebih erat lagi.
Kamu juga keluargaku, Lanyi. Lanyi sedikit terkejut. Bibir tipisnya perlahan melengkung dan senyuman yang sangat bahagia muncul. Feng-fengnya, jika istriku berkata begitu, aku pasti harus pergi. Yun Feng tersenyum manis dan menatap Gong Tianxing dengan mata hitamnya. Tianxing, ikut juga. Anda adalah dermawan keluarga Yun. Ayah dan saudara laki-laki tentu harus berterima kasih. Benar-benar tidak perlu. Gong Tianxing tersipu dan menggelengkan kepalanya, merasa sangat malu. Yun Feng melepaskan tangan Lanyi dan berjalan mendekat sambil memegang tangan Gong Tianxing yang sedikit dingin. Dia memandang Gong Tianxing dengan mata hitam jernihnya, seolah dia bisa melihat ke dalam hatinya. Tianxing, jika kamu benar-benar tidak datang, kakak dan ayahku akan merasa tidak enak. Ini hanya makan. Anggap saja seperti sedang bersama keluargamu. Wajah Gong Tianxing menjadi semakin merah. Dia sudah berhenti menghubungi keluarga Gong. Sebelum bertemu Yun Feng, dia selalu sendirian dan tidak punya pengalaman makan bersama keluarganya. Lanyi berjalan mendekat. Jangan menolak. Jika terus menolak, akan sulit bagi Feng Feng. Anggap saja itu sebagai undangan dari seorang teman. Bab 1829 pulang ke rumah 3. Ya, aku mengundangmu makan malam. Maukah kamu menolakku? Yun Feng mendongak. Ini adalah pertama kalinya Gong Tianxing melihat tatapan memohon Yun Feng. Dia segera mengangguk. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Yun Feng segera tersenyum dan memegang tangannya lebih erat lagi, membawanya ke depan. Baiklah, tentu saja. Malam ini, di sudut rumah keluarga Yun, terjadi pertemuan hangat milik sebuah keluarga kecil. Setelah beberapa dekade, keluarga Yun yang bobrok kembali utuh. Ada makanan mewah di meja makan. Mu Xiaojin memasak banyak hidangan sendiri. Yun Jing duduk di tengah, Yun Seng dan Mu Xiaojin duduk di satu sisi, Yun Qi dan Yun Feng di sisi lain, dan Lanyi serta Gong Tianxing duduk di sisi satu demi satu. Suasana di meja makan sangat harmonis. Meski wajah Yun Jing masih cemberut, semua orang bisa melihat kegembiraan di matanya. Kakak ipar, kamu cukup pandai memasak, kata Yun Qi sambil tersenyum. Mu Xiaojin sedikit malu dengan pujian itu. Yun Seng tertawa terbahak-bahak dan terlihat sangat bahagia. Bagi keluarga Yun di benua timur, pemandangan saat ini adalah sesuatu yang tidak berani mereka harapkan saat itu. Yun Feng tidak bisa tidak mengingat kejadian hari pertama dia datang ke dunia ini. Ayahnya menahan amarah dan rasa malunya, kakaknya berteriak sekuat tenaga untuk membalas dendam, keluarga Yun yang hancur, dan dia, yang hidup kembali. Yun Feng melihat pemandangan di depan matanya dan tiba-tiba merasa sedikit linglung. Apakah semuanya nyata? Atau, apakah semuanya pada akhirnya hanyalah mimpi? Sayang sekali King Chen tidak kembali, kata Yun Seng. Yun Qi tertawa terbahak-bahak. Aku akan menemui keponakanku cepat atau lambat. Tidak perlu terburu-buru. Saya sudah menghubunginya. Dia seharusnya kembali tepat waktu, kata Mu Xiaojin sambil tersenyum pada Yun Qi. King Chen juga sangat senang saat mendengar kamu kembali. Dia berkata bahwa dia pasti akan kembali untuk menemui paman keduanya. Yun Qi tertawa terbahak-bahak, begitu pula Yun Feng. Alangkah baiknya jika King Chen kecil bisa kembali. Setelah bertahun-tahun, anak itu seharusnya sudah berkembang pesat. Yun Feng bertanya-tanya apa yang dia dapatkan dari pelatihan sendirian. Lanyi dan Gong Tianxing tidak mengatakan apapun. Keduanya duduk diam dan mendengarkan diskusi mereka. Yun Feng memandang Gong Tianxing dan berkata, Ayah, saudaraku, ini semua berkat bantuan Tianxing dan Lanyi kali ini. Kalau tidak, aku tidak akan berhasil menyelamatkan kakak kedua. Saya tidak terlalu berguna. Dia yang paling membantu. Lanyi terkekeh dan memberikan semua pujian kepada Gong Tianxing. Gong Tianxing langsung tersipu malu. Yun Seng dan Yun Jing mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh, yang membuat Gong Tianxing semakin tersipu. Tidak, seperti yang kubilang, aku tidak melakukan apapun, kamu tidak perlu berterima kasih padaku seperti ini. Yun Qi menatap Gong Tianxing dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, ada orang lain yang harus saya ucapkan terima kasih, Senior Mo. Wajah Yun Feng langsung menjadi gelap. Setelah memberitahu mereka tentang Mo Yuanbu, Yun Jing dan Yun Seng juga terlihat sedikit murung. Yun Jing menarik napas dalam-dalam. Senior Mo, telah berbuat terlalu banyak untuk keluarga Yun. Nenek moyang seharusnya tidak menyesal dengan teman dekatnya, kata Yun Seng. Yun Jing terdiam beberapa saat.
Saya akan berbicara dengan ketiga tetua keluarga Yun nanti. Kita harus membiarkan tablet senior Mo disatukan dengan tablet leluhur. Persahabatan mereka tidak akan sia-sia. Yun Feng mengangguk. Dia memiliki pemikiran yang sama. Senior Mo melestarikan sebagian jiwa kakak kedua, itulah sebabnya Yun Qi terlahir kembali sekarang. Setelah garis keturunan unik Yun Qi dibuka, itu pasti akan sangat berguna dalam pertempuran di masa depan. Makan itu berlangsung lama. Itu tidak berakhir sampai bulan menggantung di langit. Yun Jing kembali ke kamarnya untuk beristirahat, dan Yun Seng membawa Mu Xiaojin kembali untuk beristirahat. Yun Feng, Ku Lanyi dan Gong Tianxing juga pergi. Halaman Yun Qi berada di sebelah halaman Yun Seng, tidak jauh dari halaman Yun Feng. Setelah dia kembali ke halaman rumahnya, dia tidak mengantuk sama sekali. Yun Qi duduk di tengah halaman rumahnya dan memandangi pohon raksasa di halaman dengan bingung. Sesosok muncul. Yun Qi terkekeh. Saudaraku, kamu juga tidak bisa tidur. Yun Seng duduk sambil tersenyum. Saya tidak bisa tidur. Aku ingin datang setelah adik iparmu tertidur. Yun Qi tertawa terbahak-bahak dan kemudian terlihat sedikit kesepian. Saya mendengar banyak hal dari Feng. Perubahan keluarga Yun selama bertahun-tahun, masalah antara kamu dan ayahku, dan jiwa darah, tapi Feng tidak mengatakan apapun tentang pengalamannya. Yun Qi memandang Yun Seng. Saudaraku, kamu harusnya tahu itu, kan? Yun Seng terkekeh. Gadis itu benar-benar tidak mengatakan apapun kepada keluarganya. Yun Qi terkekeh. Itu benar. Itu sebabnya saya khawatir. Apakah dia akan membawa semuanya sendiri? Untungnya, anak itu ada di sisinya. Dia seharusnya memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Yun Seng sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Yun Qi sedang membicarakan Ku Lanyi. Dia menghela nafas. Kamu benar. Anak itu memperlakukan Feng dengan sangat baik. Kita bisa merasa nyaman. Ayah setuju. Anak itu benar-benar beruntung. Yun Qi mengepalkan tangannya dan mengutuk dengan suara rendah. Yun Seng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu harus mempertimbangkan dirimu sendiri. Feng dan aku tidak sendirian lagi. Saya baru saja kembali. Di mana kamu ingin aku menemukan seorang wanita? Kata Yun Qi. Lagi pula, aku sedang tidak mood saat ini. Yun Seng terkekeh. Saya pikir Gong Tianxing cukup bagus. Yun Qi sedikit mengernyit. Dia mengerutkan bibir dan tidak mengatakan apapun. Yun Seng tahu bahwa ada peluang. Apakah kamu memiliki kesan yang baik tentang dia? Yun Qi mengerutkan kening lebih erat. Tidak, daripada kesan yang baik, itu lebih seperti perasaan yang rumit. Agak familiar, tapi aku tidak mengenalnya sama sekali. Yun Seng memandang Yun Qi sebentar. Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki perasaan apapun terhadap gadis bernama Gong Tianxing itu. Jika kamu belum mengenalnya, tidak ada salahnya untuk mengenalnya mulai sekarang. Yun Qi mengerutkan kening. Saudaraku, aku sedang tidak mood saat ini. Selain itu, Anda telah mewariskan warisan keluarga Yun. Saya tidak perlu bekerja keras lagi. Yun Seng tercengang. Melihat tatapan menggoda Yun Qi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi sambil tersenyum. Dasar. Kedua bersaudara itu saling memandang dan tersenyum, terus berbicara. Malam itu sempurna. Tidak masalah meskipun mereka berbicara sepanjang malam. Yun Qi dan Yun Seng mengobrol dengan gembira, sementara Yun Feng sedikit khawatir. Dia untuk sementara menempatkan Gong Tianxing di halaman rumahnya dan kembali beristirahat lebih awal. Yun Feng, sebaliknya, merasa cemas. Jelas ada percikan antara kakak kedua dan Tianxing, tapi mengapa mereka berdua tidak peduli satu sama lain? Ku Lanyi sudah kembali dan tidak tinggal lama. Yun Feng merenung dan akhirnya sampai di depan pintu Gong Tianxing. Dia mengetuk. Tianxing, apakah kamu tertidur? Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan Gong Tianxing, yang tidak mengantuk sama sekali, membuka pintu dan berjalan keluar. Melihat itu, Yun Feng pasti tahu kalau dia juga tidak bisa tidur. Saya akan langsung ke pokok permasalahan. Apa sebenarnya pendapatmu tentang kakak keduaku? Gong Tianxing terkejut. Dia tidak menyangka Yun Feng akan menanyakannya secara langsung. Saya tidak punya pikiran apapun. Yun Feng mengerutkan kening. Apakah kamu tidak menyukai kakak keduaku? Gong Tianxing tercengang lagi. Lalu, dia menggigit bibirnya dengan lembut. Orang yang aku suka adalah Yu Yue, bukan Yun Qi. Kali ini giliran Yun Feng yang tercengang. Yu Yue, Yun Qi, keduanya sama persis dari segi penampilan, tapi keduanya sangat berbeda.
Yu Yue seperti genangan air, yang lebih mirip dengan kepribadian kakak laki-lakinya. Kakak kedua, Yun Qi, seperti balok es. Dia lugas dan kepribadiannya sama. Namun, Yu Yue sudah tidak ada lagi. Yun Qi lah yang kembali sekarang. Yun Feng percaya bahwa ada juga bagian dari Yu Yue di tubuh kakak kedua. Tianxing, kakak kedua dan Yu Yue adalah orang yang sama. Mereka bukan orang yang sama. Yu Yue adalah Yu Yue dan Yun Qi adalah Yun Qi. Gong Tianxing berkata dengan keras kepala. Meskipun dia juga memiliki konflik dalam pikirannya dan tidak tahu bagaimana perasaannya ketika menghadapi Yun Qi, dia bukanlah Yu Yue. Sebagian jiwa kakak kedua ada di tubuh Yu Yue. Aku yakin pasti ada bagian dari Yu Yue di tubuh kakak kedua. Gong Tianxing mengangkat mata hitamnya. Xiao Feng, aku mengerti maksudmu, tapi aku menyukai Yu Yue dalam pikiranku. Saya tahu betul hal itu. Yun Qi sangat baik. Dia pasti akan menemukan wanita yang paling cocok untuknya. Kamu wanita yang paling cocok untuk kakak kedua. Hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk menyentuh jiwanya. Kekuatan jiwa kakak kedua mungkin harus digali dengan kemampuanmu. Ini berarti kamu mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkannya seumur hidupmu. Gong Tianxing menggigit bibirnya dengan keras. Meski begitu, perasaan tidak bisa dipaksakan. Aku seperti ini, begitu pula Yun Qi. Tianxing, Yun Feng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Gong Tianxing menggelengkan kepalanya sedikit. Berhenti berbicara. Yun Qi kembali karena keinginanmu saat itu dan juga karena Yu Yue. Sekarang sangat bagus. Jika kemampuan saya dapat kekuatannya, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Tut-tut, manusia itu pelin-pelan. Perasaan memang paling cocok untuk manusia yang lemah dan tidak berguna. Tidak ada habisnya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di malam hari. Wajah Yun Feng menjadi gelap dan dia segera mengeluarkan kekuatan mentalnya. Keluar. Desir. Di malam hari, sesosok tubuh tampak muncul seketika. Dia menatap Yun Feng dengan mata oranye dengan sedikit provokasi. Yun Feng sedikit menyipitkan matanya. Seekor binatang ajaib masuk ke dalam keluarga Yun. Kamu adalah binatang ajaib. Gong Tianxing terkejut. Keluarga Yun adalah keluarga pemanggil. Beraninya binatang ajaib menerobos masuk. Kamu Yun Feng. Kamu terlihat tidak berbeda dari orang lain. Penghinaan melintas di mata oranye itu. Yun Feng sedikit menguji kekuatan mentalnya dan sudut mulutnya melengkung dingin. Binatang ajaib tingkat raja berani menimbulkan masalah di wilayah keluarga Yun. Terkena, binatang ajaib langsung menjadi sangat marah. Saya kelas 9 tingkat penguasa. Yun Feng mengangkat alisnya dengan lembut. Tuan kelas 1 dan kelas 9 keduanya adalah tuan. Apa bedanya? Anda, binatang ajaib menghentakkan kakinya dengan marah. Yun Feng meliriknya dengan dingin. Keluar, kamu bukan tandinganku dengan kekuatanmu. Panggil binatang ajaibmu. Binatang ajaib tiba-tiba berteriak dengan marah. Yun Feng tercengang. Magic Beast bermata oranye terus berteriak, keluarkan. Siapakah binatang ajaib ini? Ia ingin bertarung dengan binatang ajaib terkontrakmu. Gong Tianxing sangat terkejut, tapi Yun Feng tiba-tiba tersenyum. Kamu ingin bertarung dengan Magic Beast terkontrakku. Itu benar. Baiklah, elemen mana yang kamu inginkan? Manakah dari 5 elemen yang Anda sukai? Nada menggoda Yun Feng membuat binatang ajaib bermata oranye itu sangat marah hingga hampir meledak. Melihat ekspresinya, Yun Feng semakin yakin bahwa binatang ajaib ini pasti memiliki seorang master. Majikannya pasti seorang pemanggil. Dia sudah tahu pemanggil mana yang bisa muncul di keluarga Yun dan berada di kelas 9 tingkat Lord. Bab 1830 Pertanda Ledakan 1. Yun Feng melihat sosok yang keluar dari kegelapan dengan senyuman di mata hitamnya. Sudah beberapa tahun berlalu. Anak ini telah tumbuh sangat tinggi, dia benar-benar tidak terlihat seperti ketika dia masih muda. Tante, sosok itu berjalan dengan senyuman di wajahnya. Dia sangat senang melihat Yun Feng. Dia memegang Yun Feng di pelukannya yang menjadi lebih panjang. Yun Feng terkekeh dan menepuk pundaknya. Kenapa dia masih kekanak-kanakan? Gong Tianxing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat pemuda itu memeluk Yun Feng. Pemuda itu menoleh dan Gong Tianxing melihat sepasang mata hitam yang sangat jernih. Kecemerlangan di dalamnya tidak bisa tidak menarik perhatiannya. King Chen, cepat lepaskan aku. Kamu bukan anak kecil lagi. Yun Feng tidak berdaya. Anak ini tidak mau melepaskannya setelah memeluknya.
Dia hanya bisa berkata, Yun Qingchen tidak patuh sama sekali dan tidak melepaskannya. Tidak, aku sudah lama tidak bertemu bibiku. Sudah waktunya aku memelukmu. Yun Feng terdiam. Anak ini seharusnya sudah dianggap dewasa sekarang. Kepribadiannya yang menempel padanya ketika dia masih muda tidak banyak berubah saat ini. Baiklah, lepaskan aku dulu. Jangan biarkan Bibi King menertawakanku, kata Yun Feng. Yun Qingchen melihat sekeliling dan melihat Gong Tianxing sudah terlihat malu. Dia hanya bisa melepaskan dan mundur selangkah. Bibi King. Yun Qingchen mengerutkan kening. Gong Tianxing segera merasa lebih malu ketika mendengar judul ini. Yun Feng terkekeh. Anda juga bisa memanggilnya Sister Tianxing. Bibi memang agak canggung. Yun Qingchen tersenyum sepenuh hati. Saudari Tian Qing. Ini adalah pertama kalinya seseorang memanggil saudara perempuan Gong Tianxing. Dia tersipu malu, terutama ketika pemuda bermata indah memanggilnya seperti itu. Qingchen, Gong Tianxing berseru dengan lembut. Yun Qingchen tersenyum ringan dan berjalan ke arah binatang ajaib yang tiba-tiba memprovokasi mereka saat itu. Dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menekan kepalanya ke bawah, menggosoknya dengan keras. Bagaimana menurutmu, Bing Lai? Seperti yang kubilang, bibiku tidak akan bertengkar denganmu. Kekuatanmu tidak cukup sama sekali. Binatang ajaib itu menundukkan kepalanya di bawah tekanan Yun Qingchen dan ingin melarikan diri, tetapi Yun Qingchen terus menekan tangannya ke bawah. Binatang ajaib hanya bisa berdiri di sana dengan canggung. Ia menarik lengan Yun Qingchen dan meraung, kekuatanku tidak cukup, yang berarti kekuatanmu tidak cukup. Apa katamu? Yun Qingchen tiba-tiba menyipitkan matanya dan kilatan tajam melintas di mata hitamnya. Binatang ajaib itu tertegun sejenak, lalu mendengus dingin dan menoleh ke samping. Saya tidak salah. Anak baik, menurutku kamu ingin sekali dipukul. Yun Qingchen memarahi sambil tersenyum dan mengusap bagian atas kepala binatang ajaib itu dengan keras. Melihat itu, Yun Feng bertanya, apakah ini binatang ajaib terkontrakmu, Qingchen? Yun Qingchen terkekeh dan menekan kepala binatang ajaib itu ke bawah. Bibi benar, anak ini memang binatang ajaib terkontrakku. Dia tidak mau mengaku kalah. Tipe apa dia? Jika spesiesnya tidak berhasil, saya tidak akan mengizinkan dia mengikuti Anda. Kata Yun Feng sambil melirik binatang ajaib dengan sengaja dengan mata hitamnya. Binatang ajaib segera terlihat marah setelah mendengar itu, tetapi Yun Qingchen menekan kepalanya dan dia tidak mengatakan apa-apa. Yun Qingchen terkekeh. Bentuk asli orang ini adalah binatang ajaib berelemen air, rubah es. Rubah. Gong Tianxing tercengang. Ada banyak cabang elemen di antara ras binatang ajaib. Ambil contoh serigala awan. Di antara mereka, ada serigala awan api dan serigala awan angin. Kategori unsur dari ras yang sama berbeda, tetapi ada juga batasannya. Sebagian besar serigala awan berasal dari elemen angin dan api dan jarang memiliki elemen lain. Dan di antara rubah elemen air bisa dikatakan langka. Kebanyakan rubah memiliki elemen api dan elemen angin. Ini sedikit mirip dengan Cloud Wolf. Ada juga beberapa elemen petir, tapi elemen air hampir tidak pernah muncul. Yun Feng berbisik. Binatang ajaib, yang kepalanya ditekan oleh Yun Qingchen, tiba-tiba mendengus dan menegakkan tubuhnya. Yun Qingchen terkekeh dan melepaskan tangannya. Bibi, namanya Bing Lai. Dia berada di dataran tinggi wilayah salju di suatu tempat di Aula Seribu Salju. Saya mengontraknya. Rubah kecil bernama Bing Lai bahkan mengangkat dagunya. Yun Feng bahkan bisa melihat sepertinya ada ekor yang bergoyang-goyang terus-menerus di belakang pantatnya. Kepribadian ini sangat mudah dimengerti. Jadi, apakah kamu sudah mengontrak keempat elemen Magic Beast? Yun Feng cukup prihatin dengan pertanyaan ini, tapi Yun Qingchen tersenyum malu-malu. Di antara empat elemen, hanya elemen air dan elemen petir yang berkontraksi. Saya belum pernah bertemu binatang ajaib yang saya suka untuk dua elemen lainnya. Tidak perlu terburu-buru. Yun Feng tersenyum ringan. Mengontrak binatang ajaib membutuhkan proses yang panjang. Binatang ajaib yang cocok untuknya adalah yang terbaik. Pemanggil empat elemen. Gong Tianxing berseru lagi. Sungguh mengherankan bahwa Yun Feng adalah pemanggil 5 elemen. Keponakannya adalah pemanggil 4 elemen. Ya dewa, apakah semua pemanggil keluarga Yun begitu berbakat? Yun Feng terkekeh. Yun Qingchen berkata, saya jauh lebih rendah dari bibi saya. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Yun Feng menggelengkan kepalanya.
Kamu akan melampauiku suatu hari nanti. Bukan tidak mungkin bisa mengungguli para pendahulunya. King Chen, kamu harus percaya diri. Yun King Chen mengangguk sambil tersenyum. Rubah kecil di samping memandang Yun Feng sambil berpikir. Yun Feng memperhatikan tatapannya dan senyuman nakal terlihat di mata hitamnya. Apakah kamu tidak akan melawan binatang ajaib terkontrakku? Ini adalah kesempatan bagus. Tante, Yun King Chen terkejut. Dia baru berada di kelas 9 tingkat penguasa saat ini. Binatang ajaib yang dikontraknya tentu saja bukan tandingannya. Kenapa dia? Rubah kecil itu tertegun dan langsung merasa terhina oleh Yun Feng. Aku tidak takut padamu. Biarkan saja mereka keluar. Yun Feng hanya merasa rubah kecil ini benar-benar lucu. Yun King Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan, keluarkan kami. Ya, jarang sekali bertemu orang yang menyenangkan. Hahaha, anak ini sungguh menarik. Kelima binatang ajaib yang dikontrak semuanya menyatakan bahwa mereka sangat tertarik pada rubah kecil itu. Daripada mengatakan bahwa mereka tertarik, lebih baik mengatakan bahwa mereka lebih tertarik pada cara bermain dengannya. Yun Feng tidak berdaya, karena itu adalah permintaan dari beberapa binatang ajaibnya, dia mungkin juga setuju. Kegembiraan tidak datang setiap hari. Desir, desir, desir. 5 berkas cahaya segera muncul dan 5 binatang ajaib dengan penampilan berbeda muncul di samping Yun Feng. Rubah kecil itu langsung sedikit tercengang. Rasa hormat yang kuat muncul dari mata Yun King Chen. Seperti yang diharapkan dari bibinya. Kamu benar-benar membiarkan mereka keluar. Rubah kecil itu mau tidak mau mengambil langkah mundur. Mata oranyenya berputar dan menatap ke arah Yun King Chen. Yun King Chen tersenyum jahat. Apakah kamu tidak ingin berdebat? Aku akan membiarkanmu berdebat dengan mereka sekali saja. Jangan menahan diri. Bab 1831 Pertanda Ledakan 2. Kamu, rubah kecil itu terjebak dalam dilema. Mau tak mau ia terlihat sedikit malu dan terlihat lebih menarik dan lucu. Tutut, kamu benar-benar muda. Biarkan aku menyayangimu. Sister Hua berjalan ke depan dengan menawan. Rubah kecil itu mundur terus-menerus. Jangan datang. Hei, wajahmu memerah. Apakah kamu belum pernah tidur dengan siapapun sebelumnya? Sister Hua mengangkat alisnya saat kilatan menawan melintas di matanya. Rubah kecil itu langsung tersipu malu dan kedua telinganya yang berbulu halus terlihat begitu saja. Apa yang kamu maksud dengan tidur dengan seseorang? Yao Yao mengangkat wajah kecilnya yang polos dan bertanya. Wajah Lan Yi langsung menjadi gelap dan dia menutup telinga Yao Yao dengan tangannya yang besar. Mata polos Yao Yao membuat Lan Yi tidak sanggup melihatnya. Dia menatap tajam ke arah Sister Hua dengan mata hijaunya. Saudari Hua terkekeh. Tidak masalah. Cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya. Tapi kamu tidak bisa memberitahunya sekarang. Lan Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram. Saudari Hua mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi. Rubah kecil itu melirik kelima hewan peliharaan di depannya dan dapat melihat bahwa mereka tidak bermaksud jahat padanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berdiri di sini? Dia memandang Yao Yao. Dia memperkirakan bahwa dia seharusnya menjadi satu-satunya di tengah yang mirip dengannya. Yao Yao memperhatikan tatapan rubah kecil itu. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Yun Feng dan beberapa binatang ajaib yang dikontrak, kepribadian awalnya yang tidak dapat didekati telah berubah. Mentalitas polos Yao Yao terungkap sepenuhnya. Di matanya, hanya ada 2 jenis orang di dunia. Yang satu baik untuk Xiao Feng, dan yang lainnya buruk untuk Xiao Feng. Dia ramah kepada mereka yang memperlakukan Xiao Feng dengan baik, tapi dia tidak akan melepaskan mereka yang memperlakukan Xiao Feng dengan buruk. Kamu juga dari elemen air. Yao Yao tersenyum ramah pada rubah kecil itu. Rubah kecil itu langsung tersipu, seolah agak malu. Dia sangat cantik. Saya juga hewan peliharaan elemen air. Yao Yao maju selangkah dan mengulurkan tangan kecilnya yang cantik dan lembut. Meskipun kamu tidak memiliki sikap yang baik terhadap Xiao Feng saat itu, kamu tidak bermaksud jahat pada Xiao Feng. Kita bisa berteman. Rubah kecil itu tertegun dan tidak tahu harus menjawab apa. Yao Yao tersenyum manis saat ini. Senyuman ini langsung membuat hati rubah kecil itu kacau balau. Namaku Bing Lai. Rubah kecil itu menundukkan kepalanya dan memutar kedua telinganya yang berbulu halus ke depan dan ke belakang. Yao Yao tersenyum bahagia setelah mendengar itu. Bing Lai,
Namaku Yao Yao. Xiao Feng memberiku nama ini. Aku sangat menyukainya. Rubah kecil kembali terpikat oleh senyuman ini. Telapak tangannya terasa sedikit panas dan terulur, ingin memegang tangan kecil Yao Yao. Sesosok tubuh maju selangkah dan tatapan tajam seperti pedang tiba-tiba muncul di mata hitam itu. Rubah kecil itu sangat memperhatikannya dan dengan cepat menarik tangannya. Itu tampak ke atas. Itu adalah seorang pria muda yang sedikit lebih tinggi darinya. Api kecil maju selangkah dan mengulurkan tangan untuk menarik kembali tangan kecil Yao Yao. Yao Yao bingung. Saudara api kecil, ada apa? Api kecil mengangkat sudut mulutnya. Elemen air. Aku, binatang ajaib berelemen api, tidak menyukai elemen air apapun yang terjadi. Erlei membungkuk dan mengangkat tubuh kecil Yao Yao tinggi-tinggi di bahunya. Apakah dia teman atau bukan, kita tetap harus mengamati. Nak, kenapa kamu tidak waspada sama sekali? Yao Yao duduk di bahu Erlei. Ini adalah pertama kalinya dia begitu akrab dengan Erlei. Dia pikir binatang ajaib berelemen petir aneh ini tidak menyukainya, tapi sepertinya, Yao Yao tersenyum manis. Rubah kecil, menurutku kita para binatang ajaib perlu menemukan tempat untuk berbicara dengan baik. Lan Yi tersenyum lembut dan anggun, tapi itu membuat orang merasa dingin. Apa yang kamu lakukan? Rubah kecil itu mundur dengan panik. Sebuah bola api tiba-tiba menyala di telapak tangan api kecil. Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin berbicara denganmu. Apakah kamu bercanda? Rubah kecil itu meraung dan mulai berlari dengan liar. Senyuman di wajah Lan Yi menghilang. Bisakah kamu menjauh dariku? Beberapa sosok segera mengejar mereka dengan gila-gilaan. Saudari Hua tampak sangat menyayanginya. Hei, bersikaplah lembut. Aku juga menyukai pria tampan itu. Bersikaplah lembut. Beberapa binatang ajaib yang dikontrak mengejar mereka. Yun Feng dan Yun Qingchen tersenyum lebar saat melihat itu. Sepertinya Binglai akan mendapat pelajaran kali ini, kata Yun Qingchen. Dia selalu seperti ini. Dia tidak mengaku kalah sama sekali. Aku sudah memutar otak untuk ini. Yun Feng terkekeh. Dapat dilihat bahwa beberapa binatang ajaib yang dikontraknya semuanya, sangat menyukai rubah kecil itu. Kata Yun Feng lembut, tidak ingin terlalu menindasnya. Di mana Lei kecil? Yun Feng tidak melihat binatang ajaib berelemen petir yang telah menempel pada Yun Qingchen sebelumnya. Yun Qingchen terkekeh. Setelah sampai di keluarga Yun, saya membiarkan dia bergerak bebas. Dia sangat liar saat ini dan suka berkeliaran. Yun Feng tersenyum. Keponakannya tidak suka mengembalikan binatang ajaib ke dalam cincin kontrak. Anda harus lebih berhati-hati saat membiarkan dia bergerak bebas. Magic Beast berelemen petirmu sungguh luar biasa. Ada pemanggil lain di area dalam. Yun Qingchen mengangguk. Gong Tianxing diam di sampingnya. Dia merasa tidak bisa menyela sama sekali. Apa yang bisa dia katakan tentang percakapan antara dua pemanggil? Yun Feng menarik Gong Tianxing ke sisinya. Qingchen, kamu kembali kali ini untuk menemui paman keduamu, kan? Yun Qingchen segera mengangguk. Setelah ibuku memberitahuku, aku tidak percaya. Paman kedua benar-benar kembali. Yun Feng terkekeh. Ini semua berkat Tianxing, atau paman keduamu mungkin tidak bisa kembali. Gong Tianxing dengan cepat tersenyum karena malu. Mata hitam Yun Qingchen langsung berkilauan. Sister Tianxing pasti memiliki kemampuan unik. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membangkitkan paman kedua. Kemampuanku bukan apa-apa, Gong Tianxing menundukkan kepalanya karena malu. Yun Qingchen berjalan mendekat dan menatap Gong Tianxing dengan mata hitam jernihnya. Aura muda dan bersih terpancar dari tubuh Yun Qingchen. Gong Tianxing hanya bisa tersipu malu. Anggota keluarga Yun semuanya tampan. Yun Qingchen agak dewasa sebelum waktunya dan memiliki aura dewasa di tubuhnya. Gadis-gadis di usia yang sama mungkin tidak bisa menolak pesonanya sama sekali. Bahkan wanita yang lebih tua darinya pun mau tidak mau merasa tergoda. Yun Qingchen mengulurkan tangan dan memeluk Gong Tianxing dengan lembut. Gong Tianxing tercengang. Yun Qingchen berkata dengan lembut, terima kasih. Terima kasih telah mengizinkan paman kedua kembali. Terima kasih. Ini adalah rasa terima kasih seorang junior. Meskipun Yun Qingchen tidak memahami penderitaan keluarga Yun saat itu, dia sedikit banyak bisa merasakan rasa frustrasi di hati ayahnya, Yun Sheng. Meskipun ayah dan kakeknya tidak pernah menyebut Yun Qi, paman keduanya, yang belum pernah mereka temui, diam-diam dia mengetahui bahwa paman kedua, yang tidak pernah disebutkan, sudah meninggal.
Bab 1832 Pertanda Ledakan 3. Sekarang Yun Qi bisa terlahir kembali, meskipun Yun Qingchen masih junior, dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan sungguh-sungguh. Yun Feng tidak bisa menahan perasaan bersyukur. Anak ini memang sudah dewasa dan bisa memahami kesulitan ayahnya. Qingchen, ada panggilan datang. Yun Qingchen segera melepaskan Gong Tianxing. Dia berbalik dan melihat ayahnya dan seorang pria dengan fitur wajah cerah tetapi ekspresi muram. Ayah! Yun Qingchen berteriak sambil melirik pria di sebelah Yun Seng. Ini, pasti paman kedua. Yun Feng dan Gong Tianxing sama-sama sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Yun Seng dan Yun Qi datang selarut ini. Gong Tianxing melirik ekspresi Yun Qi dan menemukan bahwa dia tampak sedikit tidak senang. Memikirkan kejadian saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk lebih menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu mengapa dia merasa sangat bersalah. Saudaraku, ini keponakanmu, anakku, Yun Qingchen. Yun Seng sangat senang melihat Yun Qingchen kembali dan segera memanggilnya. Yun Qingchen berjalan mendekat dan berteriak gembira, paman kedua. Ekspresi Yun Qi mereda. Dia menepuk bahu Yun Qingchen sambil tersenyum. Putra saudara laki-lakinya memang luar biasa. Yun Qingchen terkekeh. Ayah, paman kedua, apakah kamu di sini untuk bibiku? Yun Seng mengangguk. Yun Qingchen berkata, kalau begitu aku akan kembali dulu. Saat paman kedua kembali, aku tidak perlu khawatir tidak bisa bertemu dengannya. Anak ini, Yun Seng tidak berdaya. Yun Qingchen berbalik. Saudari Tianxing, bibi, aku akan kembali dulu. Yun Qingchen mengetukkan ujung kakinya dan melompat, menghilang. Yun Seng dan Yun Qi berjalan mendekat. Yun Seng mengerutkan kening. Feng, apakah tidak pantas bagi Qingchen memanggil saudara perempuan Tianxing? Biarkan dia, itu tidak masalah, kata Yun Qi dengan suara rendah dengan wajah sedikit muram. Yun Feng melirik ekspresi kakak kedua dan melihat ada yang tidak beres. Dia memang sedikit peduli pada Tianxing. Saudaraku, kakak kedua, mengapa kamu ada di sini? Yun Seng berkata, Feng, ketika Yun Qi pulang, dia harus pergi ke aula leluhur dan memberi hormat kepada ketiga tetua keluarga Yun terlebih dahulu. Ketiga tetua itu memperhatikan kami. Sudah waktunya bagi Yun Qi untuk menyapa ketiga tetua besok. Dia juga harus pergi ke aula leluhur keluarga Yun. Yun Feng mengangguk. Baiklah, aku akan pergi bersamamu besok. Baiklah, aku di sini untuk memberitahumu tentang ini. Yun Seng tersenyum ringan dan menyentuh kepala Yun Feng dengan tangannya yang besar. Ini sudah sangat larut. Kamu harus istirahat. Bahkan jika kamu tidak lelah, kamu harus membiarkan Tianxing beristirahat. Yun Feng mengangguk. Yun Qi dan aku akan kembali dulu. Yun Seng berbalik, tapi Yun Qi mengerutkan kening dan melirik Gong Tianxing. Aku ingin berbicara denganmu. Bisakah kamu keluar sebentar? Yun Seng dan Yun Feng tercengang. Gong Tianxing tertegun sejenak dan mengangguk. Saudaraku, kembalilah dulu. Aku akan kembali setelah berbicara dengannya. Yun Qi berbalik dan menatap Yun Feng. Feng, tidurlah lebih awal. Setelah mengatakan itu, Yun Qi berbalik dan berjalan keluar. Gong Tianxing terdiam beberapa saat dan mengikutinya. Keduanya menghilang di luar pintu. Kakak kedua memang peduli dengan Tianxing, gumam Yun Feng. Yun Seng terkekeh. Feng, apakah kamu ingin mengaturnya? Yun Feng tersenyum agak rumit. Atur mereka seharusnya bersama. Yun Qi berjalan jauh ke depan dan tidak mengatakan apa-apa. Bayangannya yang memanjang diproyeksikan ke tanah dan diinjak oleh Gong Tianxing. Gong Tianxing menundukkan kepalanya sedikit dan mengikuti dari belakang tanpa berkata apa-apa. Keduanya sangat diam. Gong Tianxing tidak menanyakan kemana tujuan Yun Qi. Dia hanya mengikutinya diam-diam. Keduanya berjalan maju seperti ini. Gong Tianxing tidak melihat sampai Yun Qi berhenti. Dia melihat ekspresi Yun Qi yang sedikit marah. Kamu bahkan tidak bertanya kemana aku akan membawamu. Atau apa yang akan kita lakukan. Gong Tianxing terkekeh. Ini adalah keluarga Yun. Kamu adalah kakak kedua Yun Feng. Apakah kamu akan melakukan sesuatu yang tercela? Yun Qi tercengang. Kemudian, dia berbalik dan berhenti sejenak sebelum berkata, saya mendengar dari Feng bahwa api mati Anda memisahkan jiwa saya dari tubuh pembangkit tenaga listrik jiwa darah. Gong Tianxing menjawab dengan suara rendah. Yun Qi menurunkan mata hitamnya. Api matimu bisa menyentuh jiwaku. Apakah begitu? Gong Tianxing mengangguk dan menatap Yun Qi dengan bingung.
Apa sebenarnya yang akan dia tanyakan? Yun Qi menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, biarkan api matimu menyentuh jiwaku lagi. Apa? Gong Tianxing membelalakkan matanya. Yun Qi mengerutkan kening. Saya ingin tahu bagaimana memicu kemampuan saya. Jika saya memiliki kemampuan untuk berbagi sebagian beban Feng, saya pasti tidak bisa membiarkan dia memikul semuanya sendirian. Tapi, Gong Tianxing ingin mengatakan sesuatu, tapi Yun Qi memotongnya. Saya tidak peduli dengan apa yang Anda katakan. Karena kekuatanku berasal dari jiwaku dan api matimu adalah satu-satunya hal yang dapat menyentuh jiwaku, hanya kamulah kemungkinan yang aku tahu sejauh ini. Api matiku bisa membakar jiwa. Apakah kamu ingin jiwamu berubah menjadi abu dalam apiku? Gong Tianxing juga meraung. Api matiku berguna bagi jiwa, tapi tidak bisa disentuh dalam waktu lama. Yun Feng berkata kita tidak bisa terburu-buru. Selalu ada cara untuk melepaskan kekuatan garis keturunanmu. Apakah kamu ingin aku melihat Feng berlarian lagi? Jika aku kembali, aku tidak akan melakukan apapun. Saya tahu apa yang kau rasakan. Anda ingin berbagi beban Yun Feng. Saya juga tahu bahwa dia memikul banyak barang di pundaknya sendirian. Namun, kekuatan garis keturunanmu terlalu istimewa. Deathfire saya mungkin berguna, tetapi jika kami melakukan kesalahan, apakah Anda ingin usaha Yun Feng sia-sia? Menurutmu seberapa mudah dia menyelamatkanmu? Yun Qi tercengang. Suara Gong Tianxing menjadi lebih keras pada akhirnya. Gong Tianxing menarik napas dalam-dalam. Saya memahami kecemasan Anda, tetapi saya tidak akan menyetujui permintaan Anda saat itu. Saya hanya bisa menggunakan api mati jika tidak ada bahaya sama sekali. Yun Qi mengepalkan tangannya dengan kuat. Terlihat bahwa pikirannya sedang tertekan. Kekuatan unik dari garis keturunannya tersegel di dalam jiwanya. Dia tidak berbeda dari orang biasa saat ini. Bagaimana dia bisa berbagi beban Yun Feng seperti ini? Apakah dia kembali menjadi orang tidak berguna yang menjalani kehidupan yang dimanjakan? Jangan cemas. Yun Feng juga akan membantumu menemukan cara untuk melepaskan kekuatan garis keturunan, kita semua akan mencarinya. Jangan mencobanya dengan mudah. Kamu harus tahu bahwa kelahiran kembalimu didasarkan pada upaya banyak orang. Gong Tianxing memikirkan Yu Yue dan hatinya langsung tenggelam. Jika Yun Qi tidak menyayanginya seperti ini, bukankah pengorbanan Yu Yue akan sia-sia? Kamu sepertinya sangat peduli dengan hidup dan matiku, kata Yun Qi sambil menatap lurus ke arah Gong Tianxing dengan mata hitamnya. Kerja keras banyak orang telah dikumpulkan. Apakah ini termasuk teman lama lo? Gong Tianxing merasa sedih dalam pikirannya. Dia persis sama dengan Yu Yue. Sosok tubuh, penampilan, dan bahkan detailnya sangat mirip, seolah-olah mereka adalah orang yang sama. Gong Tianxing tidak tahu bagaimana menyembunyikan sakit hatinya di hadapannya. Gong Tianxing mengendus keras dan mengangkat kepalanya, menahan semua air mata di matanya. Ya, tentu saja, itu termasuk dia. Itu adalah keinginannya agar kamu bisa terlahir kembali. Siapa dia? Yun Qi mengerutkan kening. Gong Tianxing tersenyum kecut. Namanya adalah Yu Yue. Dia seseorang yang kusuka, seseorang yang pernah menjadi bagian dari jiwamu. Yun Qi tiba-tiba mengangkat alisnya yang tebal. Pria itu memiliki sebagian dari jiwanya. Dia memiliki wajah dan tubuh yang sama denganmu. Dia tidak berbeda denganmu saat ini. Saat itu, Yun Feng menerimanya sebagai kakak kedua. Perasaannya padamu pernah ditransfer ke Yu Yue. Gong Tianxing berbisik pelan dan menceritakan kepadanya tentang hari-hari di sekolah Juxing. Yun Qi mendengarkan dengan ekspresi rumit. Dia memilih untuk mati. Dia memilih untuk mengubah sisa jiwanya menjadi abu dan membiarkan bagian dari jiwamu dipertahankan. Ini adalah keinginannya, karena ini adalah keinginan Yun Feng. Aliran air mata mengalir di wajah Gong Tianxing. Dia memperlakukan Yun Feng sebagai saudara perempuannya. Dia mengatakan kepadaku berkali-kali bahwa dia bangga memiliki saudara perempuan seperti itu. Jika Yun Feng menginginkannya, dia akan memberikannya padanya apapun yang terjadi. Yun Qi terdiam. Sulit baginya untuk membayangkan orang seperti apa pria bernama Yu Yue itu. Dia dulu memiliki sebagian dari jiwanya. Apakah sebagian perasaannya terhadap Gong Tianxing berasal dari bagian jiwanya ini? Mereka harusnya menyukai satu sama lain. Karena Feng memperlakukannya sebagai kakak kedua, dia juga memperlakukannya sebagai keluarga, kata Yun Qi. Dia tahu bahwa aku sudah mati. Gong Tianxing terkekeh.
Yu Yue mengetahui hal itu lebih baik daripada orang lain. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil pilihan itu dengan sukarela. Dia hanya memperlakukan Yun Feng dengan tulus. Senang sekali kamu kembali. Pilihan Yu Yue tidak menyulitkan Yun Feng. Jika dia tidak mati, jiwamu tidak akan lengkap dan kamu tidak akan bisa dilahirkan kembali sama sekali. Yun Qi mengerucutkan bibirnya dan merasa sangat rumit dalam pikirannya. Gong Tianxing menyeka air mata di wajahnya secara acak. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi dengan mengatakan ini. Aku hanya ingin kamu menghargai dirimu sendiri. Sangat mudah untuk hidup sampai mati, tetapi terlalu sulit untuk berpindah dari kematian ke kehidupan. Ada orang yang punya kesempatan kedua, tapi ada pula yang tidak punya kesempatan kedua. Yun Qi mengerutkan kening dan mengangguk setelah beberapa saat. Mengerti. Gong Tianxing tersenyum. Jika Anda mengerti, saya tidak mengatakan banyak hal dengan sia-sia. Akan ada jalan. Kekuatan garis keturunan Anda akan diaktifkan suatu hari nanti. Pada saat itu, kamu harus membantu meskipun kamu tidak mau. Yun Qi terkekeh dan mengangguk. Terima kasih sudah memberitahuku banyak hal. Aku tidak pernah tahu tentang ini. Gong Tianxing menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Itu semua di masa lalu. Ini sudah sangat larut. Saya harus kembali. Anda harus kembali dan istirahat lebih awal. Anda masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perpaduan jiwa dan raga Anda. Kamu harus lebih banyak istirahat. Gong Tianxing berbalik dan hendak pergi, ketika Yun Qi tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengan Gong Tianxing. Tubuh Gong Tianxing bergetar hebat. Yun Qi hanya merasa hatinya menciut dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah kamu dan Yu Yue saling menyukai? Gong Tianxing terdiam beberapa saat. Lalu, ada senyuman lembut di matanya. Ya, dia kekasihku. Yun Qi ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tiba-tiba merasa ada bola api yang menyala tanpa henti di dalam tenggorokannya, membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengerutkan kening dan bagian dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi mudah tersinggung. Api itu sepertinya membakar darahnya, membuat seluruh tubuhnya mendidih dari dalam keluar. Yun Qi mendengus dan mau tidak mau mengerahkan lebih banyak kekuatan di tangannya. Gong Tianxing merasakan sedikit kesakitan dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Yun Qi, ada apa? Gong Tianxing segera berbalik. Melihat Yun Qi mengerutkan kening semakin erat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tunggu saja, aku akan menelepon Yun Feng. Gong Tianxing berbalik dan hendak berlari, tetapi Yun Qi tiba-tiba menariknya kembali. Jangan pergi. Tapi kamu, Gong Tianxing tampak cemas. Yun Qi menahan rasa terbakar dan tidak nyaman di dalam tubuhnya dan tiba-tiba berlutut di tanah dengan lutut lemah. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul dari kedalaman mata hitamnya. 1833 bencana Yun Qi, 1. Erangan menyakitkan keluar dari mulut Yun Qi. Dia membungkukkan tubuhnya dan berlutut di tanah, mengerutkan kening. Gong Tianxing tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia melihatnya seperti ini. Yun Qi meraih lengan Gong Tianxing dengan satu tangan besar dan penuh kekuatan. Gong Tianxing menahan rasa sakit dan sangat khawatir. Jika dia tidak diizinkan menemukan Yun Feng, apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia melihatnya menderita seperti ini? Lepaskan saya. Aku akan mencari Yun Feng. Jika sesuatu terjadi padamu, akan lebih mudah mengendalikan situasi jika dia ada di sini. Gong Tianxing ingin mendorong tangan Yun Qi menjauh, tetapi Yun Qi mengertakkan gigi dan mengerahkan kekuatan di tangannya lagi. Kekuatan ini hampir menghancurkan lengan Gong Tianxing. Kamu tidak diperbolehkan menemukan Feng. Yun Qi meraung sambil meletakkan jarinya dengan kuat di lengan Gong Tianxing. Gong Tianxing menjadi sedikit pucat dan menggigit bibirnya erat-erat. Dia benar-benar tidak bisa menahan kekuatan Yun Qi. Dia jauh lebih lemah darinya, tapi kekuatan ini luar biasa. Lepaskan aku dulu, lenganku akan patah, kata Gong Tianxing. Yun Qi tiba-tiba melepaskan tangannya. Gong Tianxing melihat lengannya. Tanda hitam terlihat sangat jelas, yang menunjukkan seberapa besar kekuatan yang dia gunakan saat itu. Maaf, aku tidak bisa, sangat sulit mengendalikan kekuatanku, Tubuh Yun Qi tiba-tiba bergetar. Dia hanya merasakan api di tubuhnya semakin membara. Bang! Bang! Jantungnya berdebar kencang, yang membuat Yun Qi merasa jiwanya didorong menjauh oleh api dan hendak segera meninggalkan tubuh ini. Sakit,
Rasa sakit yang tak ada habisnya menyebar. Tubuh Yun Qi bergetar hebat dan Gong Tianxing hampir menangis karena kecemasan. Yun Qi, apa yang bisa aku bantu? Gong Tianxing tidak berani menyentuhnya dengan mudah, takut dia akan merasa lebih buruk. Yun Qi berlutut di sana dan hampir tidak bisa mendengar Gong Tianxing berbicara. Seluruh dunianya tertutup api. Suhu panas di tubuhnya telah mengubah otaknya menjadi bubur. Yun Qi, Gong Tianxing linglung. Dia telah melihat bekas luka bakar perlahan memanjang dari satu sisi pipi Yun Qi dengan kecepatan yang terlihat. Apakah ada api yang menyala di tubuhnya? Yun Qi yang sedang berlutut di tanah akhirnya tidak tahan lagi dengan panas di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba mengangkat bagian atas tubuhnya dan meraung. Energi tak kasat mata keluar dari tubuhnya dengan ganas dan menyebar seketika. Setelah itu, tubuh Yun Qi lemas dan dia terjatuh ke tanah tak sadarkan diri. Kakak kedua, Yun Feng, yang sedang berbicara dengan Yun Seng, tiba-tiba menyadari fluktuasi energi kuat yang berbeda ini dan wajahnya segera menjadi gelap. Yun Seng tidak tahu, tapi melihat ekspresi Yun Feng, dia tahu sesuatu mungkin telah terjadi pada Yun Qi. Yun Feng segera bergegas ke tempat gelombang energi itu dipancarkan. Yun Seng juga mengikuti di belakang dengan cemas dalam pikirannya. Yun Qi baru kembali kurang dari sehari. Yun Feng segera bergegas ke lokasi kecelakaan dengan wajah cemberut. Saat dia melihat Yun Qi jatuh ke tanah, hati Yun Feng sangat sakit. Tidak, kakak kedua akan baik-baik saja. Yun Feng, Gong Tianxing sedang memegangi Yun Qi yang tidak sadarkan diri. Melihat Yun Feng, dia menangis bahagia. Yun Feng dengan cepat berjalan ke sisi Yun Qi. Begitu tangannya menyentuh tubuh Yun Qi, suhu yang sangat panas tiba-tiba datang. Feng, bagaimana kabar Yun Qi? Yun Seng hendak mendekatinya juga. Yun Feng segera berteriak, saudaraku, jangan datang ke sini dulu. Ada suhu tinggi di tubuh kakak kedua. Saya takut. Ini bukan waktunya untuk mempedulikan hal itu. Yun Seng melangkah mendekat. Gong Tianxing dengan cepat minggir dan berlutut ke samping dengan kekhawatiran di mata hitamnya. Yun Seng segera menyelimuti seluruh tubuh Yun Qi dengan elemen air, namun semuanya menguap dalam sekejap. Adegan ini mengejutkan Yun Seng dan Yun Feng. Melihat elemen air Yun Seng menguap, Yun Feng segera membuang elemen airnya, namun dia tidak mengharapkan hasil yang sama. Kita harus menurunkan suhunya dulu. Yun Seng mengerutkan kening dan menatap Yun Qi yang tidak sadarkan diri. Apa sebenarnya yang membakar tubuh kakaknya yang suhunya begitu panas? Yun Feng mengerutkan kening. Pikirannya berputar. Bagaimana dia bisa menurunkannya? Begitu elemen air mendekat, ia akan menguap dan tidak memberikan efek pendinginan sama sekali. Dia bertanya-tanya apakah ramuan kehidupan akan berhasil. Yun Feng memutar pergelangan tangannya dan sebotol ramuan kehidupan muncul. Yun Feng memegangi leher Yun Qi dan mengertakkan giginya, hendak membiarkannya meminumnya. Murid, berhenti. Sebuah suara menghentikan Yun Feng. Yun Feng mendongak kaget dan sosok seperti orang bijak telah datang ke sisinya. Menguasai. Feng Senior. Yun Seng merasa lega melihat Feng Qingxuan. Feng Qingxuan memandang Yun Qi, yang terbaring di tanah, dan mengerutkan kening. Fluktuasi energi saat itu datang dari anak ini. Saya berkultivasi dalam pengasingan, tetapi saya terganggu oleh kekuatan ini. Apa? Yun Feng terkejut. Kekuatan itu mempengaruhi tuannya. Xiao Feng Feng. Sosok lain bergegas mendekat. Itu adalah Kulanyi. Yun Feng segera memahami bahwa fluktuasi energi yang dipancarkan oleh kakak kedua saat itu pasti membuatnya khawatir. Kulanyi tidak terkejut melihat Feng Qingxuan di sini. Fluktuasi energi saat itu mengejutkannya. Itu bahkan lebih intens dari terakhir kali dia mengalaminya. Dia sulit membayangkan bahwa itu adalah energi dari tubuh Yun Qi. Feng Qingxuan melangkah maju untuk memeriksa kondisi Yun Qi. Saat ini, 3 orang datang lagi. Mereka adalah 3 tetua keluarga Yun. Ada apa dengan fluktuasi energi saat itu? Setelah ketiga tetua keluarga Yun tiba, mereka awalnya bingung, kemudian melihat Yun Qi di tanah. Ini saudara kedua Yun Feng, Yun Qi. Ada apa dengan anak ini? Ketiga tetua keluarga Yun sedikit khawatir. Yun Feng minggir agar tuannya bisa memeriksa kondisi Yun Qi dengan lebih baik. Dia menjawab dengan suara rendah, itu terjadi terlalu tiba-tiba. Energi saat itu dipancarkan dari tubuh saudara laki-laki saya yang kedua. Ketiga tetua keluarga Yun terkejut. Mereka semua mengira Yun Feng melepaskan energi itu,
Tetapi mereka tidak menyangka energi itu ada di dalam tubuh Yun Qi, yang terlihat sangat biasa. Kulanyi memperhatikan kondisi Yun Qi dengan mata hitamnya dan mengerutkan kening. Yun Feng berdiri di sampingnya. Melihat ekspresi Kulanyi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara rendah, "Lanyi, apakah kamu melihat sesuatu?" Mata hitam Kulanyi menjadi gelap dan dia berkata dengan lembut, "Saya tidak begitu yakin, tapi situasi Yun Qi saat ini tidak optimis." Hati Yun Feng kembali menegang. Itu tidak optimis, kakak kedua baru hidup kembali kurang dari sehari. Apakah dewa akan mengambilnya kembali? Tidak, jangan pernah memikirkannya.